Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah rumah petak sempit di pinggir kota, seorang ibu muda berhijab berdiri sendirian di dapur. Jam dinding tua berdetak pelan, air hujan menetes di atap seng, dan aroma kopi hitam memenuhi ruangan. Di luar, suara tetangga bergosip keras, menyebut namanya, menyalahkannya, menertawakan status jandanya. Mereka bilang, mantan suaminya sekarang hidup bahagia di kota, punya usaha besar, punya istri baru yang lebih segalanya. Sementara ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang jatuh di atas sajadah tipis. Sampai suatu hari, di gang sempit belakang pasar, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Seorang lelaki dengan baju lusuh, menarik gerobak tua, memungut kardus dan botol bekas sambil menahan batuk yang dalam. Lelaki itu adalah mantan suami yang selama ini dipuja semua orang. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana. Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jam dinding tua di dapur berdetak pelan, seperti menahan kantuk. Tik, ta, tik, ta. Larasati Nindya berdiri di depan kompor kecil, mengaduk air mendidih di panci berkarat. Uap panas naik, bercampur dengan bau kopi hitam yang baru diseduh. Dapur itu sempit, dindingnya lembab, catnya mengelupas, tetapi di sanalah setiap pagi hidupnya dimulai. Ia menyiapkan roti oles gula untuk Aluna Kirana, putrinya. Di luar, hujan turun halus di atap seng, menimbulkan bunyi lirih yang mengisi ruang. Bu, jam berapa sekarang? Suara Aluna terdengar serak baru bangun. Larasati menoleh ke jam dinding yang kaca depannya retak di sudut. Masih jam 5:30, nak. Sarapan dulu, nanti baru berangkat. Aluna muncul di pintu dapur dengan seragam sekolah yang sudah mulai pudar warnanya. Ia duduk di bangku kayu, mengayun kaki, menatap piring sederhana di depannya. Teman-teman bilang ayah sekarang tinggal di rumah besar, ucap Aluna pelan. Katanya ada kolam renang. Sendok di tangan Larasati berhenti. Bunyi air mendidih seakan ikut terdiam. Hanya suara hujan dan jam dinding yang bergerak. Kalau mereka bilang begitu, ya mungkin begitu, jawab Larasati lembut. Yang penting Aluna sarapan sampai habis. Di luar, suara pintu tetangga terbuka, lalu tawa keras perempuan-perempuan di gang sempit itu. Kasihannya, ditinggal suami yang sekarang sukses, kata satu suara yang terdengar jelas sampai dapur. Makanya jangan jadi istri keras kepala, sahut suara lain. Larasati menunduk, seolah sedang serius memotong roti, padahal matanya berkaca. Ia mengambil cangkir kopi, menyeruput sedikit, merasakan pahit yang menempel di lidah, sama pahitnya dengan kalimat-kalimat di luar. Aluna memandang ibunya. Ibu sedih. Larasati menggeleng, memaksa senyum kecil. Tidak. Ibu hanya mengantuk. Semalam begadang cuci baju. Setelah sarapan, mereka melangkah keluar rumah petak. Pintu kayu tua berderit saat ditutup. Udara pagi lembab. Larasati menggandeng tangan kecil Aluna, melewati jemuran kain yang meneteskan air, melewati tetangga yang pura-pura tidak melihat tapi matanya mengikuti. Di ujung gang, seorang ibu tetangga berbisik pelan namun sengaja dibuat terdengar. Suaminya sudah enak di kota, dia masih di sini saja. Pasti karena dulu tidak bisa jadi istri baik. Larasati tersenyum sopan. Permisi, Bu. Ia terus melangkah tanpa menoleh lagi. Telapak tangannya berkeringat menggenggam tangan Aluna. Di dalam dada, ada sesuatu yang mengeras. Bukan marah, bukan benci. Hanya rasa sesak yang tidak punya tempat untuk keluar. Begitu sampai di jalan besar, ia melepas genggaman tangan putrinya. Pergi hati-hati, nak, jangan lupa baca doa. Aluna mengangguk, memeluk ibunya sebentar, lalu berlari kecil menuju sekolah. Larasati berdiri di pinggir jalan, memandangi punggung kecil itu sampai hilang di tikungan. Angin pagi membawa sisa bau tanah basah. Ia menarik napas panjang, merapatkan kerudung krem di kepalanya. Mereka tidak tahu apa-apa, batinnya. Ia menatap suasana sekitar, deretan rumah tua,
Toko kelontong belum buka, tukang sayur yang lewat dengan suara klakson kecil. Hidup terus berjalan, seperti jam dinding tua yang tidak pernah berhenti meski kacanya retak. Larasati berbalik, kembali menyusuri gang sempit menuju rumah. Di dalam, dapur masih hangat. Cangkir kopi di meja sudah mulai dingin. Ia duduk di kursi kayu, menatap sajadah yang tergulung rapi di sudut ruang tamu. Perlahan, ia bangkit, mengambil sajadah itu, menggelarnya di lantai yang dingin. Di atas sajadah, air matanya akhirnya jatuh satu persatu, tanpa suara, hanya ditemani detik jam dinding yang seakan mengerti. Hari baru dimulai, dan rasa tidak adil sudah menyapa sejak pagi. Namun Larasati tetap diam. Ia tahu, diamnya menyimpan sesuatu yang belum waktunya keluar. Siang itu, langit mendung tapi hujan belum turun. Larasati menggenggam tangan Aluna saat berdiri di depan rumah bata milik Sumi Rahmasari, ibu dari mantan suaminya, Bagas Rendra. Rumah itu lebih besar, dengan cat hijau muda dan pagar besi yang berderit saat dibuka. Di teras, pot bunga berjejer rapi, kontras dengan rumah petaknya sendiri yang hanya punya sebatang tanaman kering di kaleng bekas. "Assalamualaikum," suara Larasati pelan. Dari dalam terdengar langkah terburu-buru, lalu pintu kayu dibuka. Sumi muncul dengan daster bunga dan rambut disanggul setengah hati. Wajahnya datar. "Waalaikumsalam," jawabnya. "Masuk." Ruang tamu berbau minyak kayu putih dan teh manis. Televisi menyala menyiarkan sinetron siang. Jam dinding dengan bingkai emas berdetak lebih cepat dari milik Larasati, seolah menertawakan perbedaan hidup mereka. Aluna berlari kecil memeluk neneknya. "Nenek, Aluna datang." Sumi tersenyum hanya untuk cucunya. "Iya, sayang. Sini duduk dekat nenek." Larasati duduk di ujung sofa, menunduk, mengusap ujung kerudungnya. Kopi dan kue kering sudah tersaji di meja. Sumi menatap Larasati dari ujung mata. "Kemarin ada tetangga cerita." Sumi memulai sambil mengaduk teh. "Katanya kamu masih suka tanya-tanya tentang Bagas." Gelas kaca beradu dengan sendok, bunyinya menembus dada Larasati. "Saya hanya bertanya kabar, Bu. Bagaimanapun dia ayah dari Aluna." Sumi mendengus. Ayah yang sekarang sudah punya hidup sendiri. Sudah sukses. Punya usaha besar di kota. Sementara kamu, masih tinggal di rumah petak sempit itu. Harusnya kamu malu. Larasati menggenggam ujung kain rok, menahan getar. Ia menatap lantai, mengamati pola keramik, berusaha mengalihkan rasa perih di hati. "Bagas itu anak baik," lanjut Sumi. "Kalau dia sampai pergi, berarti ada yang salah dari kamu sebagai istri. Orang tua di kampung sini juga bilang begitu. Perempuan yang tidak bisa menjaga suami, tidak bisa mengatur uang, wajar ditinggal." Aluna menatap ibunya, kebingungan. Mata kecilnya bergerak dari nenek ke Larasati. "Ibu tidak boros," suara Aluna lirih. Sumi mengelus kepala cucunya. "Nenek tidak bilang ibumu boros. Cuma mungkin tidak pandai. Tapi sudah lewat. Sekarang kamu fokus saja sekolah yang rajin, supaya bisa seperti ayahmu, jadi orang besar." Kata-kata itu menampar. Larasati menggigit bibir, menahan air mata yang memanas di pelupuk. Ia ingin berkata bahwa Bagas bukan pengusaha besar, bahwa kebenaran yang ia tahu jauh dari itu. Namun lidahnya seolah terikat. "Bagas titip pesan sesuatu, Bu?" tanya Larasati pelan, mencoba mengalihkan. Sumi tertawa pendek tanpa senyum. "Dia sibuk. Tidak semua mantan istri bisa terus diingat. Kamu sekarang urus hidupmu sendiri. Jangan ganggu dia dengan masa lalu." Ruang tamu terasa sempit. Suara televisi tiba-tiba terlalu keras. Detik jam seakan menekan. Aluna menggenggam tangan ibunya. "Ibu, Aluna mau pulang saja." Larasati mengangguk. "Terima kasih, Bu, sudah menerima kami." Ia berdiri, menunduk hormat. Sumi hanya menghela napas. "Jangan ajak-ajak lagi nama Bagas di depan Aluna," ujar Sumi sebelum mereka melangkah keluar. "Biarkan dia punya bayangan ayah yang berhasil. Jangan rusak itu dengan cerita sedihmu." Pintu tertutup dengan suara berat. Di teras, angin sore bertiup membawa aroma tanah. Larasati memejam sebentar, menahan gemetar di dadanya. Aluna memeluk pinggang ibunya.
Kenapa nenek marah sama ibu? Larasati mengusap rambut putrinya. Nenek sayang sama ayahmu. Kadang kalau sayang sama seseorang, orang bisa lupa kalau kata-katanya menyakiti orang lain. Mereka berjalan pulang menyusuri jalan, melewati deretan rumah yang saling menempel. Hujan mulai turun halus, menetes di daun dan atap. Bunyi rintiknya seperti mengiringi langkah berat ibu dan anak itu. Setibanya di rumah, Larasati membuka pintu kayu yang mengaduh pelan. Ia mempersilakan Aluna masuk, lalu menutup pintu perlahan. Dalam ruang tamu yang kecil, ia menatap sajadah yang terlipat di pojok. Tempat yang selalu menjadi pelarian ketika kata-kata dunia terlalu tajam. Tanpa banyak pikir, ia meraihnya, menggelar di lantai yang dingin. Kali ini, bukan hanya air mata yang jatuh, tetapi juga rasa malu yang selama ini ia simpan rapat. Jam dinding di rumah petaknya berdetak pelan, seakan tahu bahwa hari ini hatinya baru saja dirobek lagi. Pagi berikutnya, udara masih lembab bekas hujan semalam. Larasati mengunci pintu rumah, menitipkan Aluna pada tetangga yang biasa mengantar ke sekolah, lalu bergegas ke warung nasi di ujung jalan besar. Warung itu kecil, dengan meja kayu berlapis plastik bermotif bunga. Di sudut, panci-panci besar berisi sayur bening, tempe goreng, dan sambal tomat. Bau bawang goreng dan kuah panas bercampur jadi satu. Pemilik warung, Tarmaji Surya, pria parubaya dengan perut buncit dan senyum setengah ramah, sudah berdiri di belakang etalase. "Laras, kamu telat sedikit," katanya sambil mengaduk sayur. "Pembeli pagi sebentar lagi datang." "Maaf, Pak Tarmaji. Tadi Aluna agak susah bangun," jawab Larasati menunduk. Di sisi lain, Mila Renjani, rekan kerjanya, sedang menata piring. Mila selalu tampil dengan lipstik terang dan parfum menyengat, meski hanya bekerja di warung sederhana. Ia melirik Larasati dengan senyum tipis. "Janda cantik sudah datang," ucapnya setengah bercanda. Larasati pura-pura tidak mendengar, sibuk mengambil sendok, mengelap meja satu persatu. Bunyi sendok beradu dengan piring menimbulkan dentingan yang berulang. Pelanggan mulai berdatangan. Tangan Larasati cekatan menyendok nasi, menuang sayur, menyusun lauk. Keringat muncul di keningnya, tapi ia tetap tersenyum. Di sela kesibukan, Mila bersandar di dekatnya. "Dengar-dengar, mantan suamimu sekarang kaya raya di kota," katanya cukup keras agar pelanggan di depan turut mendengar. "Kenapa dulu kamu sampai tega minta cerai?" Larasati menarik napas pelan. "Waktu itu kami punya masalah, Mila." "Masalah apa sampai suami pergi?" Mila terkekeh. "Kalau laki-laki pergi, biasanya karena istrinya tidak pandai menyenangkan." Seorang pelanggan perempuan ikut menyahut. "Makanya, jadi istri itu harus bisa jaga suami. Lihat sekarang, dia di warung, mantan suaminya jadi bos." Tarmaji tertawa hambar, mencoba meredam suasana namun malah menambah pedih. "Sudahlah, yang penting kamu rajin kerja di sini, Ras. Kalau jodoh, nanti ada lagi laki-laki yang ambil kamu." Denting sendok di tangan Larasati terdengar makin keras. Ia terus bekerja, seakan kata-kata itu hanya hembusan angin. Namun di dalam dada, ada luka lama yang disobek lagi. Seorang bapak tua duduk di kursi dekat pintu sambil menyeruput kopi. Ia menatap Larasati lekat-lekat. "Saya kasihan sama perempuan yang diceraikan," katanya pelan namun jelas. "Tapi saya lebih kasihan kalau betul mantan suaminya sekarang sukses, karena pasti dia menyesal seumur hidup." Mila tertawa. "Tuh, dengar. Jangan nanti kalau mantan suamimu pulang bawa mobil, kamu malah minta balikan." Larasati menunduk makin dalam. Ia meletakkan piring kotor di bak cuci, membuka keran air. Suara air yang mengalir sekejap menutupi semua komentar yang menusuk. Di atas bak cuci, jendela kecil menghadap ke jalan. Dari sana tampak orang-orang lalu lalang, kehidupan yang terus berjalan tanpa peduli cerita siapapun. Saat jeda pembeli, Tarmaji menepuk bahu Larasati. "Jangan ambil hati omongan orang," katanya. "Yang penting kamu kerja baik. Kalau butuh pinjam uang, bilang saja." Larasati tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya masih bisa bertahan." Ia kembali mengelap meja, merapikan kursi. Sendok-sendok yang tadi beradu kini ia susun satu persatu.
Gerakan sederhana itu seperti usaha kecilnya untuk menata hati yang berantakan. Menjelang siang, warung sedikit lengang. Televisi kecil di sudut menayangkan berita tentang pengusaha muda sukses yang membuka cabang restoran di berbagai kota. Mila menunjuk layar. "Coba kalau mantan suamimu seperti itu, Ras," ujarnya. "Pasti hidupmu tidak di warung ini." Larasati menelan ludah. "Rezeki orang beda-beda," jawabnya singkat. Dalam hati, ia mengulang kalimat yang selalu sama. Bagas bukan pengusaha. Bagas bukan bos. Bagas hanyalah lelaki biasa yang pernah membuatnya sangat cinta, lalu sangat terluka. Tapi semua orang tidak mau mendengar versi itu. Mereka lebih percaya pada cerita yang terdengar indah di telinga. Saat jam dinding warung menunjukkan pukul 12, azan zuhur berkumandang dari masjid dekat pasar. Larasati meminta izin untuk sholat sebentar di ruang kecil belakang warung yang biasa digunakan untuk menyimpan beras. Ia menggelar sajadah tipis di lantai, tepat di samping karung-karung beras. Cahaya masuk sedikit dari celah dinding. Di sana, dalam ruang yang sesak, keningnya menyentuh lantai yang dingin. Dalam sujud, ia tidak mengadukan Mila, tidak mengadukan Sumi, tidak pula mengadukan tetangga. Yang ia bisikan hanya satu kalimat pendek yang menekan hati. "Ya Allah, kuatkan aku agar tidak membenci." Selesai sholat, ia menggulung sajadah, menyimpannya kembali. Saat keluar ke ruang depan, suara sendok, piring, dan tawa pelanggan menyambut lagi. Hidup tidak memberi jeda lama, bahkan ketika hati masih basah oleh air mata. Di warung nasi dengan bunyi sendok yang terus berdenting, Larasati kembali bergerak. Dari luar, ia tampak seperti perempuan yang sudah terbiasa. Padahal di dalam, ada sesuatu yang perlahan retak, menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan kebenaran yang selama ini ia jaga sendiri. Sore itu, langit kelabu menggantung rendah. Angin membawa sisa bau hujan yang tadi turun sebentar lalu pergi begitu saja. Di jemuran depan rumah, seragam putih merah Aluna bergoyang pelan. Pintu kayu berderit saat Aluna mendorongnya. Tasnya ia lepaskan begitu saja di lantai ruang tamu. "Ibu," suaranya memanjang. Larasati muncul dari dapur dengan celemek basah dipenuhi noda sabun. Di belakangnya, panci berisi air hangat menunggu untuk mencuci piring. "Kenapa, Nak?" tanya Laras lembut. Aluna berjalan mendekat, duduk di karpet tipis yang agak pudar warnanya. Nafasnya masih sedikit terengah, mungkin karena berlari pulang. "Tadi di sekolah," Aluna mulai, "teman-teman cerita lihat ayah." Larasati mengerutkan kening, tangannya refleks mengusap air di celemek. "Lihat ayah di mana?" "Di dekat pasar belakang sekolah," jawab Aluna. "Kata mereka, ada lelaki mirip ayah, tapi bajunya kotor." Dia dorong gerobak, ambil kardus dan botol bekas. Teman-temanku ketawa, bilang jangan-jangan itu ayahku yang dulu miskin, padahal sekarang katanya kaya. Ruangan seketika terasa lebih sunyi. Dari dapur, suara tetesan air dari keran yang tidak tertutup rapat terdengar jelas. Di luar, suara motor lewat memecah keheningan sesaat. Larasati memaksa tersenyum. "Mungkin cuma mirip. Nak, ayahmu sekarang kerja di kota, jauh di sana." "Kalau ayah benar-benar kerja kumpulin kardus, ibu marah tidak?" tanya Aluna polos. Pertanyaan itu menusuk seperti jarum kecil yang tajam. Laras menelan ludah. "Kalau ayahmu jujur dan bekerja halal, ibu tidak berhak marah." Aluna mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Tapi di matanya masih ada keraguan. "Temanku bilang, kalau ayah kaya, ibu tidak akan kerja di warung. Ibu pasti tinggal di rumah besar." Laras duduk di sebelah putrinya, meraih tas sekolah yang tergeletak. Ia membuka resletingnya pelan-pelan. Di dalam, terselip buku tulis yang sudutnya mulai tertekuk, sebuah pensil pendek, dan uang logam 1000 yang terlempar begitu saja. "Dengar ya, Nak," ucap Laras lembut. "Nilai seorang ayah bukan di rumahnya besar atau kecil, tapi di bagaimana dia berusaha untuk kalian. Dan nilai seorang ibu bukan di berapa uang yang ia punya, tapi seberapa kuat ia menjaga anaknya." Aluna menatap wajah ibunya yang lelah, namun matanya selalu hangat. "Berarti ibu kuat." Laras tersenyum tipis. "Ibu cuma berusaha." Perut Aluna berbunyi pelan. Laras tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana.
Lapar ya, tunggu sebentar, ibu masakkan mie. Ia berdiri, berjalan kembali ke dapur. Kompor dinyalakan, api kecil menyala. Air dituangkan ke panci. Suara air mendidih sebentar lagi akan mengisi ruang, seperti biasa. Saat memasukkan mie ke dalam panci, pikiran Laras melayang pada cerita Aluna. Lelaki mirip Bagas, di belakang pasar, dengan gerobak dan kardus. Gambaran itu menempel kuat. Apa mungkin? Gumamnya pelan, lalu buru-buru berhenti. Ia tidak ingin berharap, juga tidak ingin membenci. Sendok kecil beradu dengan gelas ketika ia menyiapkan teh manis hangat untuk Aluna. Dapur dipenuhi aroma mie rebus dan gula yang larut. Sebentar, suasana rumah terasa seperti dulu. Saat Bagas masih ada, makanan sederhana, suara tawa, dan obrolan kecil di meja. Tapi ingatan itu begitu saja runtuh saat suara tawa tetangga terdengar dari luar. Anak kecil di sekolah bilang ayahnya kaya, padahal ayahnya entah di mana. Seseorang terkekeh. Jangan-jangan memang kerja di pasar angkut sampah. Laras memejam mata sebentar, menahan diri untuk tidak marah. Ia mematikan kompor, menuang mie ke mangkuk, menambahkan irisan cabai sedikit saja. Saat ia membawa mie ke ruang tamu, Aluna sudah menyiapkan buku PR di meja kecil. Ibu, kalau suatu hari kita ketemu ayah, boleh tidak Aluna peluk dia lama-lama? Pertanyaan sederhana itu membuat Laras tercekat. Boleh, jawabnya lirih. Peluk sepuasmu. Walaupun dulu ayah ninggalin kita. Laras menarik kursi dan duduk. Ia menatap wajah polos anaknya. Aluna, kadang orang dewasa melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti kita harus membenci mereka seumur hidup. Aluna mengaduk mie, meniup uap panas. Kalau ibu tidak benci ayah, berarti ibu baik ya. Laras terkekeh kecil, tapi suaranya bergetar. Kalau ibu jahat pun, kamu tetap anak ibu. Itu saja yang penting. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan. Tik, ta, tik, ta. Seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang belum mereka mengerti. Sore itu, cerita dari seragam sekolah menanamkan satu benih kecil di hati Laras. Benih ragu pada semua gosip tentang Bagas yang selama ini ia telan mentah-mentah. Malam nanti, saat semua tertidur, benih itu akan tumbuh, memaksa Laras mengambil langkah yang selama ini ia hindari. Malam turun pelan, membawa angin dingin dan bau sampah basi dari arah pasar. Lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Larasati melangkah pelan menyusuri gang belakang pasar, kerudungnya ia rapatkan, jantungnya berdebar. Jemarinya menggenggam erat ujung tas kain yang ia bawa, seolah itu satu-satunya pegangan. Ia meninggalkan Aluna di rumah, dititipkan sebentar pada tetangga yang baik hati, dengan alasan ada pesanan warung yang harus diantar. Tak ada yang perlu tahu bahwa sebenarnya ia sedang mengejar bayangan masa lalu. Gang itu sempit, dinding kiri kanan penuh coretan cat. Bau menyengat dari tumpukan sampah bercampur dengan aroma sisa gorengan dari kios yang baru saja tutup. Sesekali terdengar suara tikus berlari, membuat Laras refleks menahan napas. Di ujung gang, samar-samar terlihat sosok lelaki mendorong gerobak kayu. Roda gerobak itu berdecit lirih, kadang tersangkut di batu, lalu ditarik dengan sedikit tenaga. Laras berhenti di balik tiang listrik, mengintip dengan hati-hati. Lampu jalan yang redup menerangi cukup untuk membuatnya melihat lebih jelas. Lelaki itu mengenakan kaos abu-abu yang sudah memudar, celananya sobek di lutut, topi lusuh menutupi sebagian wajahnya. Namun garis rahang, cara berjalan, dan bentuk bahu itu terlalu familiar. Bagas, bisik Laras tanpa suara. Lelaki itu menunduk, tangannya cekatan mengumpulkan kardus bekas dari samping kios, menyusunnya di gerobak. Sesekali ia batuk yang dalam dan berat, seperti keluar dari dada yang dipenuhi luka. Laras memegang dadanya sendiri. Setiap batuknya terasa seperti pukulan. Ia ingin berlari mendekat, memanggil namanya, menumpahkan semua tanya yang selama ini ia tahan. Kenapa kau di sini? Kenapa kau dibilang kaya padahal hidup begini? Kenapa kau tinggalkan kami dengan cerita yang tak pernah benar? Tapi kakinya tetap terpaku. Ada rasa takut yang mengikat pergelangan. Takut pada jawaban. Takut pada kenyataan bahwa selama ini mungkin ia juga turut menyakiti. Gerobak itu mulai bergerak lagi,
melewati genangan air. Suara roda yang menyeret batu terasa menghantam telinga Laras. Di satu titik, lelaki itu menoleh sedikit, mungkin karena merasakan sedang diperhatikan. Laras buru-buru menempelkan tubuhnya pada dinding, menahan napas. Hatinya berdegup sekeras hujan deras, padahal malam itu hanya gerimis kecil. Saat yakin tidak ketahuan, ia mengintip lagi. Sosok itu sudah berjalan lebih jauh, makin mengecil di ujung gang. Hanya bayangan punggung yang tampak. Punggung yang dulu sering ia peluk dari belakang sambil menyiapkan sarapan, punggung yang dulu ia andalkan. Sekarang punggung itu membungkuk, seolah menanggung beban yang terlalu berat. Laras sadar, mata dan ujung hidungnya mulai perih. Air mata pertama turun, jatuh di ujung kerudung. Ia menghapusnya cepat, seolah tidak ingin dinding gang melihat kelemahannya. Di atasnya, langit meneteskan hujan lagi, kali ini sedikit lebih deras. Air menimpa kepala, bahu, dan tangan, namun Laras tidak bergeser. Ia masih menatap kosong arah kepergian Bagas. "Kenapa kamu di sini, Gas?" gumamnya lirih. "Kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" Hujan makin lebat. Kardus-kardus di gerobak Bagas pasti basah. Lelaki itu mungkin kedinginan. Laras menggigit bibir. Setiap kemungkinan menambah sesak di dadanya. Akhirnya, ia berbalik, melangkah pulang dengan sandal yang sudah penuh lumpur. Setiap langkah terdengar berat, menciptakan genangan kecil di belakangnya. Setibanya di rumah, ia membuka pintu pelan-pelan. Tetangga yang menjaga Aluna sudah pamit. Di ruang tamu yang remang, Aluna tertidur meringkuk di atas karpet. Televisi menyala tanpa suara. Larasati menutup pintu, menggantung kerudung basah, lalu berdiri menatap anaknya. Wajah polos itu membuat hatinya makin perih. Ia berjalan ke dapur, meraih handuk kecil, mengeringkan rambutnya. Dapur terasa dingin. Bunyi tetes air dari keran dan suara jam dinding seolah ikut menghakimi. Di atas meja, sajadah terlipat rapi. Laras menarik napas dalam, lalu mengambilnya. Malam itu, ia sholat dengan pakaian yang masih sedikit basah, kakinya dingin menyentuh lantai. Dalam sujud, kali ini ia tidak hanya meminta kekuatan. Ia memohon petunjuk. Jika itu benar Bagas, tunjukkan jalan untukku. Jika dia salah, ajari aku memaafkan. Jika aku yang salah, ajari aku menerima. Ketika ia bangkit dari sujud terakhir, air mata tidak lagi bisa dibendung. Ia menangis terseduh, menutup mulut agar tidak membangunkan Aluna. Di luar, hujan terus turun di gang belakang pasar, membasuh gerobak kayu dan kardus-kardus milik seorang lelaki yang sedang ia kejar dalam diam. Malam itu, Laras tahu satu hal, kebenaran tidak lagi bisa terus ia hindari. Tapi ia juga tahu, menghadapinya mungkin akan menghancurkan semua keyakinan yang selama ini ia pegang. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Jemuran kain melambai di atas gang, meneteskan sisa air semalam. Larasati sedang menyapu teras kecil di depan rumahnya. Suara sapu ijuk yang menyeret lantai semen terdengar pelan. Aluna duduk di ambang pintu, mengikat tali sepatu yang sudah mulai rusak. Di tangannya ada roti lembaran dan sebotol air minum. Hari ini Laras berencana berangkat ke warung sedikit lebih siang, karena pemilik warung sedang ada urusan. Belum lama mereka duduk, suara langkah beberapa perempuan terdengar dari ujung gang. Tawa mereka keras, bercampur suara gelang yang beradu. Laras kenal mereka. Tetangga yang sejak dulu senang menjadikan hidup orang lain sebagai bahan cerita. Mereka berhenti tepat di depan rumah Laras, seakan teras kecil itu adalah pos ronda. "Laras, pagi," sapa salah satu dari mereka, namanya Wasti. Bibirnya tersenyum, matanya tidak. "Pagi, Bu," jawab Laras, tetap sopan. "Dengar-dengar kamu kemarin malam kelihatan di belakang pasar," ujar yang lain, Rinda, sambil menatap tajam. "Kamu ngapain di sana sendirian?" Sapuan tangan Laras berhenti. Hatinya sedikit tercekat. "Saya antar pesanan warung," jawabnya pelan. Wasti mendengus. "Apa benar cuma antar pesanan atau kamu lagi ngikutin kabar tentang mantan suamimu?" Rinda tertawa kecil. "Katanya sih, Laras kemarin sempat bilang ke orang kalau Bagas sekarang jadi pemulung." "Astagfirullah, tegas sekali ya, jelekin bapak dari anakmu sendiri." Aluna menatap ibunya, matanya membesar.
Ibu bilang begitu. Laras cepat menggeleng, menatap putrinya. Tidak, Nak. Ibu tidak pernah bilang ayahmu pemulung pada siapapun. Namun kalimatnya tenggelam oleh suara tetangga lain yang ikut menimpali. Kalau memang dia sekarang susah, itu urusan dia dengan Tuhan, katanya. Kamu jangan bawa-bawa kampung ini. Di sini semua tahu Bagas sudah sukses. Jangan karena kamu sakit hati, kamu jatuhkan namanya. Laras menggenggam gagang sapu erat-erat. Ujung jarinya memutih. Saya tidak menjatuhkan siapa-siapa, Bu. Saya cuma mencari kebenaran. Itu saja. Wasti melipat tangan di dada. Kebenaran apalagi pula kamu sudah bukan istrinya. Tidak pantas kamu sibuk urus hidupnya. Ucapan itu menusuk tepat di dada. Aluna berdiri, memeluk lengan ibunya. Ibu tidak jahat, ucapnya lirih. Rinda menatap anak kecil itu, lalu kembali ke Laras. Kalau kamu mau hidup tenang, jangan bikin cerita aneh-aneh. Orang di sini sudah senang lihat kamu bekerja dan mendidik anak. Jangan rusak lagi. Suasana teras yang sempit mendadak sesak. Angin yang lewat pun terasa berat. Suara pedagang sayur yang melintas di ujung gang tidak mampu mengurangi tegang di udara. Maaf kalau ibu-ibu salah paham, kata Laras akhirnya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma ingin tahu apakah kabar tentang Bagas di kota itu benar. Wasti melambaikan tangan seolah malas mendengar. Yang penting buat kami, dia anak yang baik. Dia kirim uang untuk ibunya, dia juga janji bangun rumah baru di kampung. Kamu jangan ganggu rezeki itu. Laras tertegun. Sumi tidak pernah bercerita tentang uang kiriman Bagas. Tidak pernah. Sekarang ia justru mendengar dari mulut tetangga. Rinda melangkah pergi sambil berbisik pada yang lain, namun cukup keras terdengar. Kasihan, ya. Sudah ditinggal, masih juga ngejar-ngejar. Perempuan seperti itu biasanya susah move on. Kata move on meluncur begitu saja. Satu-satunya kata asing yang mereka hafal dan banggakan. Laras menghela napas panjang. Ia menunduk, melanjutkan menyapu sisa daun di teras, seakan tidak terdengar apapun. Aluna masih memegang lengan ibunya, wajahnya cemas. Ibu, kenapa mereka bilang ibu bohong? Tanya Aluna pelan. Laras berhenti. Ia jongkok, sejajar dengan tinggi anaknya. Kadang orang bicara karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nak, mereka hanya menebak. Kenapa ibu tidak bilang ke mereka kalau ibu tidak salah? Laras tersenyum, kali ini sangat tipis. Karena tidak semua telinga mau mendengar. Ibu takut, kalau ibu jelaskan, hati ibu justru makin terluka. Aluna mengangguk, meski mungkin belum mengerti. Ia mengambil tasnya dan bersiap ke sekolah. Sebelum berangkat, ia memeluk ibunya erat. Buat Aluna, ibu tetap paling baik, bisiknya. Pelukan kecil itu membuat dada Laras hangat sekaligus perih. Setelah Aluna pergi, rumah kembali sepi. Hanya bunyi sapu, dan tak lama kemudian bunyi jam dinding dari dalam yang memanggil. Laras meletakkan sapu, lalu masuk ke ruang tamu. Ia menatap sajadah di sudut, tapi kali ini ia tidak langsung menggelarnya. Ia duduk di kursi, menatap pintu yang tadi menjadi tempat fitnah beredar. Teras rumah yang tadinya hanya tempat menjemur kain, hari itu berubah menjadi panggung kecil untuk menjatuhkan namanya. Dan ia, seperti biasa, memilih diam. Namun diam itu bukan berarti pasrah. Di balik mata yang basah, diam itu perlahan berubah jadi tekad. Kalau semuanya terus menganggapnya salah, mungkin sudah waktunya ia sendiri yang mencari jawabannya. Malam itu, kota kecil seakan tenang. Hujan tidak turun, hanya angin yang lewat pelan, menggoyangkan tirai tipis di jendela ruang tamu. Lampu kuning redup menerangi ruangan sempit itu. Aluna sudah tertidur di kamar, memeluk boneka kecil yang sudah kehilangan satu mata. Nafasnya teratur, damai, seperti tidak ada beban di dunia ini. Larasati berjalan pelan dari dapur, membawa gelas berisi air putih. Ia meletakkannya di meja kecil, lalu menatap jam dinding. Hampir tengah malam. Tubuhnya lelah, pundaknya pegal, tapi matanya enggan terpejam. Di sudut ruangan, sajadah yang sejak tadi ia tatap seperti memanggil-memanggil. Sajadah itu tipis, warnanya mulai pudar, namun di atas kain yang sederhana itu,
ia sudah menumpahkan lebih banyak rahasia daripada kepada manusia manapun. Akhirnya, ia melangkah mendekat, mengambil wudhu di kamar mandi kecil yang ada di belakang rumah. Air dingin menyentuh kulit, membuatnya sedikit tersadar. Ia kembali ke ruang tamu, menggelar sajadah menghadap jendela. Di luar jendela, malam tampak gelap, hanya ada cahaya lampu jalan yang redup menembus kaca. Laras mengangkat tangan, melantunkan niat, lalu takbir. Gerakan sholat itu mengalir seperti biasa, sudah ia lakukan sejak kecil. Namun malam ini, setiap ruku dan sujud terasa lebih berat. Ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat sujud terakhir, keningnya menyentuh kain yang sudah tipis. Di situ, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bahunya bergetar halus. Ya Allah, suaranya hampir tidak terdengar. Aku lelah menjadi orang yang selalu salah. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Di luar, suara motor melintas jauh. Di dalam rumah, hanya detik jam dan suara isak tertahan. Aku lelah mendengar kata-kata yang tidak adil. Lanjutnya, aku tidak mampu menjawab, tidak mampu membela diri. Aku bukan perempuan kuat seperti yang mereka pikir. Aku hanya berpura-pura supaya anakku tidak ikut hancur. Air matanya mengalir lebih deras. Sajadah di bawah wajahnya mulai basah. Kalau memang aku yang salah, tunjukkan salahku. Kalau aku benar, tolong beri aku jalan agar kebenaran itu tidak menyakiti lebih banyak orang. Ia terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Dan kalau Bagas benar-benar sedang susah, tolong jaga dia, ya Allah. Meski dia pernah meninggalkan aku dan anakku, aku tidak sanggup mendoakan buruk. Karena dulu, dia juga pernah menahan lapar untuk kami, pernah menjemput subuh untuk mengantarku ke pasar, pernah menggenggam tanganku saat aku ketakutan di ruang bersalin. Kenangan itu datang seperti gelombang. Malam-malam ketika mereka masih bisa tertawa, meski makan hanya dengan nasi dan sambal. Hari-hari ketika Bagas membawa pulang kopi sachet dan 2 roti murah, lalu mereka berbagi di teras, memandangi langit. Bagas yang dulu, begitu hangat. Bagas yang sekarang, berdiri di gerobak tua, memungut kardus di gang sempit. 2 gambar yang sulit ia satukan. Jika kepergiannya adalah hukuman untuk dosanya, jangan jadikan aku dan anakku korban yang terus disalahkan. Ya Allah, sambungnya. Aku rela dianggap buruk dulu, asalkan hari ini Engkau beri kami sedikit saja keadilan. Ia duduk di antara 2 sujud, menarik napas panjang, lalu menutup doa dengan lirih. Setelah mengucap salam, ia masih tetap berada di atas sajadah. Punggungnya bersandar kepada dinding, matanya menatap langit-langit yang kusam. Di samping sajadah, terdapat tasbih kayu yang dulu Bagas belikan, dari pasar malam. Kala itu, Bagas tertawa, bilang tasbih itu hadiah untuk istri yang doanya paling panjang di dunia. Laras meraih tasbih, menggulirkan bijinya satu persatu. Setiap butir terasa seperti hitungan luka yang ia kumpulkan selama ini. Namun di antara luka itu, masih terselip sisa sayang yang enggan hilang. Di sudut kamar, suara napas Aluna terdengar pelan. Anak itu tidak tahu bahwa ibunya hampir setiap malam memohon hal yang sama. Bukan meminta mantan suami kembali, bukan meminta rumah besar, bukan meminta balas dendam. Hanya meminta hati yang cukup luas untuk menampung semua rasa yang berlawanan. Ya Allah, bisiknya sekali lagi, mata terpejam. Kalau aku memang harus tahu kebenaran tentang Bagas, tolong kirimkan dengan cara yang tidak menghancurkan anakku. Kalaupun aku harus hancur, biarlah aku saja yang merasa. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan lewat pukul 12. Di luar rumah, dunia terus berjalan dengan urusan masing-masing. Di rumah peta itu, seorang perempuan kurus di atas sajadah tipis sedang berusaha menegakkan hati yang mulai miring. Doa malam itu tidak mengubah apapun saat itu juga. Tetapi seperti air yang menetes pelan di batu, pelan-pelan ia membentuk jalan. Jalan yang akan membawa Laras pada rahasia besar yang selama ini ia lindungi, dan rahasia lain yang tidak pernah ia duga. Keesokan harinya, langit tampak lebih cerah. Namun di dalam hati Laras, mendung belum juga pergi. Siang menjelang ketika pintu rumahnya diketuk pelan. Laras yang sedang menjemur baju di belakang rumah tersentak. Ia buru-buru mengelap tangan, berjalan ke depan. Sebentar, serunya lembut, pintu dibuka.
Di sana berdiri seorang perempuan muda dengan wajah mirip Bagas, hanya versi lebih halus. Rambutnya disanggul rapi, kerudungnya disematkan dengan pin kecil. Laras mengenalnya langsung. Sakina, ucap Laras pelan. Sakina Pramudita, adik Bagas, tersenyum canggung. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, jawab Laras. Masuk, nah. Mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Laras menuangkan teh manis kedua gelas. Suara sendok kecil mengaduk gula memecah keheningan. Sudah lama kamu tidak kesini, kata Laras mencoba membuka percakapan. Sakina menunduk. Maaf, Mbak. Banyak yang terjadi di rumah. Ibu, ya, Mbak tahu sendiri. Laras mengangguk. Ia memahami. Sumi tidak pernah benar-benar senang melihat Laras. Bahkan sebelum perceraian. Ada apa kamu kesini? Tanya Laras hati-hati. Sakina menarik napas dalam. Mbak, aku mau tanya satu hal. Dan aku mohon, Mbak jawab jujur, walau mungkin sakit. Laras menegakkan punggung. Silakan. Benarkah, semua hutang yang dulu atas nama Mbak, sebenarnya untuk usaha yang abang jalankan? Suara Sakina bergetar. Pertanyaan itu seperti membuka kotak yang selama ini ia kunci. Laras terdiam. Nafasnya melambat. Ia mengingat malam ketika Bagas pulang membawa kabar tentang peluang usaha. Laki-laki itu begitu bersemangat, matanya berbinar. Aku butuh namamu, Ras, hanya untuk jaminan, katanya dulu. Mereka tidak percaya sama laki-laki tanpa pekerjaan tetap seperti aku. Tapi kalau ini berhasil, kita bisa punya warung sendiri, tidak perlu kerja pada orang. Laras memejamkan mata sejenak, lalu bangkit perlahan menuju kamar. Di bawah lemari kayu kecil, tersimpan satu kotak sepatu tua. Ia menariknya keluar, meniup debu tipis di permukaannya, lalu membawanya ke ruang tamu. Sakina menatap heran. Laras duduk, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada setumpuk kertas usang, beberapa sudah menguning, juga sebuah pulpen tanpa tinta. Laras mengambil selembar kertas paling atas. Tertulis di situ perjanjian hutang, lengkap dengan jumlah uang dan tanda tangannya. Ini, suaranya lirih. Semua hutang yang dulu orang bilang hasil dari sifat borosku. Padahal, uangnya tidak pernah kupakai sepeser pun untuk keinginanku sendiri. Semua untuk bisnis yang Bagas jalankan. Sakina meraih kertas itu dengan tangan bergetar. Matanya membaca baris demi baris, lalu berkaca-kaca. Kenapa Mbak tidak bilang dari dulu? Tanyanya. Kenapa Mbak biarkan semua orang menyalahkan Mbak? Laras tersenyum pahit. Karena waktu itu Bagas memintaku diam. Katanya, kalau keluarga tahu, ibu bisa sakit. Katanya, lebih baik aku saja yang dikira tidak pandai mengatur uang, daripada mereka tahu anak laki-laki kebanggaan mereka ternyata terkena tipu dan berhutang besar. Sakina menutup mulut, menahan isak. Mbak, aku benar-benar tidak tahu. Laras mengangkat bahu pelan. Kamu masih kecil waktu itu. Ibu juga tidak akan percaya kalau aku jelaskan. Lagi pula, aku pikir, kalau aku sabar, kalau usaha Bagas berhasil, semua akan terbayar. Tapi ternyata, sebelum itu terjadi, kami berpisah. Sakina mengusap sudut matanya. Jadi, saat abang izin untuk cerai, semua orang bilang karena Mbak tidak bisa mendukungnya. Karena Mbak boros, itu semua, tidak benar. Yang benar, Laras menatap kertas di tangannya. Adalah aku setuju menggugat cerai agar namaku yang terikat dengan hutang ini bisa dikejar rentenir, tanpa menyentuh keluarga kalian. Bagas bilang, kalau nanti ada apa-apa, biar aku saja yang didatangi, jangan ibu. Dia bilang begitu cara paling aman. Sakina menggigil. Mbak rela dihina, rela dicaci, hanya untuk itu. Laras mengangguk pelan. Aku pikir waktu itu cinta memang begitu. Mengorbankan diri demi orang yang kita sayang, meski rasanya seperti menusuk diri sendiri. Ruang tamu terasa sangat sunyi. Hanya jam dinding yang terus berdetak, menjadi saksi percakapan yang terlambat bertahun-tahun. Sakina kembali membuka kotak, menemukan beberapa kertas catatan kecil. Di sana tertulis angka-angka cicilan, beberapa baris nama orang, dan catatan singkat. Hari ini Bagas janji bayar sekian. Kalau berhasil,
Hutang selesai sebelum Aluna masuk sekolah. Sakina menutup kertas itu, menatap Laras dengan mata merah. Abang sekarang, sudah beberapa bulan ini jarang pulang ke rumah, ucapnya pelan. Ibu bilang, dia sibuk di kota. Tapi aku pernah dengar orang di pasar, ada laki-laki yang mirip abang bekerja apa saja, bahkan mengangkat karung beras dan memulung malam-malam. Aku tidak berani cerita ke ibu. Aku takut ibu jatuh sakit. Laras menunduk. Hatinya bergetar. Cerita itu sama persis dengan yang ia lihat malam sebelumnya. Kalau benar itu dia, suara Sakina putus. Berarti abang menanggung semua hutang ini sendirian. Berarti selama ini ibu salah menilai Mbak. Laras tersenyum tanpa tenaga. Salah atau benar, sekarang sudah terlambat. Yang belum terlambat hanya satu, kita mencari tahu kemana dia pergi. Jika dia jatuh, setidaknya kita tahu ia jatuh di mana. Sakina mengangguk kuat-kuat, menghapus sisa air mata. Mbak mau bantu aku mencarinya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Laras menatap kotak sepatu, kertas-kertas usang, dan sajadah di sudut ruangan. Lalu ia memandang wajah adik iparnya, melihat kejujuran dan ketakutan di sana. Ya, jawabnya akhirnya. Kita cari, nah, bukan untuk membuka aibnya, tapi untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Di luar rumah, angin bertiup pelan. Tirai di jendela bergoyang lembut. Kertas usang di meja berdesir sedikit, seolah mereka juga lega karena akhirnya ada yang berani membacanya. Malam berikutnya, Larasati dan Sakina sepakat untuk mencari jejak Bagas. Mereka tidak membawa siapa-siapa, tidak minta izin pada Sumi. Jika ibu mertua tahu, mereka takut akan terjadi pertengkaran besar. Seusai bekerja di warung nasi, Laras pulang sebentar untuk menyiapkan makan malam Aluna dan menitipkannya pada tetangga yang bisa dipercaya. Ia bilang ada pekerjaan tambahan di dekat pasar. Aluna mengangguk, meski wajahnya tampak kecewa. Ibu tidak lama kan? Tanya Aluna. Tidak, sayang. Ibu akan pulang sebelum kamu tidur. Janji Laras sambil mengelus pipinya. Ia lalu bergegas ke titik pertemuan dengan Sakina di dekat pasar. Lampu-lampu kios sudah mulai redup. Beberapa pedagang menutup lapak, bunyi seng dan kayu beradu memenuhi telinga. Di dekat sana, ada sebuah warung kopi sederhana dengan bangku panjang di luar. Asap rokok mengepul dari beberapa lelaki yang duduk sambil tertawa keras. Suara gelas beradu, sendok kecil yang mengaduk kopi, dan denting koin di meja menjadi musik malam itu. Sakina sudah menunggu di sudut warung, memegang tas kecil di pangkuan. Wajahnya tampak tegang. Maaf terlambat, ucap Laras sambil duduk. Tidak apa, jawab Sakina. Aku sudah tanya beberapa orang. Katanya, memang ada laki-laki yang setiap malam kelihatan memungut kardus di sekitar sini. Mereka bilang, kalau mau lihat, kita tunggu sampai lebih malam. Laras melirik jam di ponsel bututnya. Hampir pukul 8. Masih ada waktu, tapi rasa cemas membuat waktu terasa lambat. Mereka memesan 2 gelas kopi susu. Laras jarang minum kopi malam-malam, tetapi kali ini ia butuh sesuatu untuk menahan kantuk dan rasa berdebarnya. Saat gelas diletakkan di meja, suara sendok yang mengaduk gula terasa sangat jelas. Di seberang warung, beberapa lelaki bercanda, salah satunya berteriak. Hari ini aku lihat pemulung baru, katanya. Kasihan sekali, mukanya seperti orang patah hati. Tapi ya sudah, nasib. Ada orang lahir jadi bos, ada orang lahir jadi pengangkut sampah. Tawa meledak di sekelilingnya. Laras merasakan perutnya menciut. Bagaimana jika pemulung yang dibicarakan itu adalah Bagas? Bagaimana jika lelaki yang mereka tertawakan adalah ayah dari Aluna? Sakina menggigit bibir. Mbak, kalau itu abang, bagaimana? Laras menatap kopi di depannya. Permukaannya tenang, tetapi di bawahnya mungkin pahit. Kalau itu dia, kita tidak boleh ikut menertawakan. Kita hanya lihat, lalu bantu sebisa kita. Tanpa menjadikannya bahan cerita. Perlahan malam makin dalam. Satu persatu pelanggan warung pergi, diganti orang lain. Lampu jalan semakin terasa redup. Udara mulai menusuk kulit. Saat jarum jam mendekati pukul 10, gerobak kayu tampak di ujung jalan. Roda tuanya berderit, menimbulkan suara yang sudah melekat di ingatan Laras. Itu,
Sakinah hampir berdiri, tapi Laras menahan lengannya. Duduk dulu. Kita pastikan, bisik Laras. Lelaki di belakang gerobak berjalan pelan, bahunya tampak berat. Kaos lusuh menempel di tubuh kurus, celana panjangnya digulung hingga betis agar tidak terkena lumpur. Dari jarak itu, wajahnya belum jelas. Ia berhenti sejenak di depan tumpukan kardus di samping warung, lalu mulai menyusunnya ke atas gerobak. Suara kardus bergesek terdengar jelas. Saat ia mendongak sedikit, cahaya lampu memantul di wajahnya. Kerutan di dahi, garis rahang, dan tatapan mata yang lelah, cukup untuk menghancurkan sisa penyangkalan di hati Laras. "Abang," desah Sakinah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Laras menutup mulut dengan tangan. Dadanya seperti dipukul. Itu benar-benar Bagas. Bukan bayangan. Bukan hanya cerita. Di warung, beberapa lelaki memperhatikan pemulung itu dengan cibiran. "Itu dia orang yang kamu ceritakan tadi," kata seorang pengunjung pada temannya. "Kasihan. Katanya dulu punya istri dan anak, sekarang sendirian tarik gerobak. Pasti dulu tidak pandai cari uang, makanya ditinggal," sahut yang lain. Tawa mereka pecah lagi. Kata-kata itu seolah sengaja diarahkan ke telinga Laras. Ia ingin berdiri, ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Ia ingin berkata bahwa lelaki itu pernah berlari mencari uang untuk biaya persalinan, pernah bekerja apa saja demi susu anak. Namun ia tetap di kursinya. Tangan Sakinah menggenggam erat, menahan. "Jangan di sini, Mbak. Aku takut abang malu." Laras menatap Bagas yang sedang mengikat tumpukan kardus dengan tali. Tangan laki-laki itu bergetar, dan sesekali ia menahan batuk yang dalam. Setiap kali batuk, tubuhnya membungkuk. Seorang pelanggan melempar rokok bekas ke arah jalan. Ujung api hampir mengenai kaki Bagas. Lelaki itu hanya mundur sedikit, tidak berkata apa-apa. Laras menggigit bibir sampai terasa asin. "Kenapa kamu tidak bilang, Gas?" batinnya. "Kenapa kamu biarkan orang lain mengira kamu meninggalkan kami demi hidup nyaman? Padahal..." Bagas kembali mendorong gerobak, bergerak menjauh dari warung kopi. Langkahnya lambat, tapi ia tidak berhenti. "Nah," kata Laras pelan, "mulai malam ini kita ikuti dari jauh. Kita lihat kemana dia pulang. Besok-besok, kalau sudah siap, baru kita beranikan diri bicara." Sakinah mengangguk, menyeka air mata dengan ujung kerudung. Mereka berdiri, membayar kopi, lalu berjalan beberapa langkah di belakang Bagas. Menjaga jarak, namun tidak sanggup melepas pandang. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap sudut jalan yang dilalui, setiap tikungan, setiap kali gerobak tersangkut, seolah menjadi bagian dari peta baru dalam hidup Laras. Peta yang akan membawanya pada kenyataan yang lebih pahit, namun juga lebih jujur. Dan di setiap langkah kaki yang mereka jejakkan, ada satu kalimat yang tidak pernah keluar dari mulut Laras, tapi berulang-ulang di dalam hati. "Maafkan aku, Gas, karena selama ini aku juga ikut percaya bahwa kamu pergi untuk bahagia. Ternyata kita sama-sama hancur, hanya saja di tempat yang berbeda." Beberapa hari setelah malam di warung kopi, Laras dan Sakinah terus mengikuti Bagas dari jauh. Mereka tahu, ia selalu memulung di sekitar pasar hingga larut, lalu menghilang di deretan rumah tua dekat sungai kecil. Suatu sore, ketika Laras baru saja pulang dari warung nasi, ponselnya bergetar. Nama Sakinah muncul di layar. "Mbak, aku bisa ke rumah sekarang?" Suara Sakinah di ujung telepon terdengar tergesa. "Bisa. Ada apa?" tanya Laras. "Ada sesuatu yang harus Mbak lihat," jawabnya. "Aku ambil di kamar abang. Ibu tidak tahu." Beberapa saat kemudian, Sakinah sudah duduk di ruang tamu rumah peta itu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seolah baru saja menangis. Di tangannya ada amplop coklat kecil yang sudah agak lusuh, serta foto lembaran tipis yang tepinya mulai robek. "Apa itu?" tanya Laras hati-hati. Sakinah menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku bersih-bersih kamar di rumah. Di bawah bantal abang, aku menemukan ini. Aku tidak berani tunjukkan ke ibu. Aku hanya bisa datang ke Mbak." Ia menyerahkan amplop itu pada Laras. Jantung Laras berdebar cepat saat tangannya menyentuh kertas yang kasar. Amplop itu belum disegel.
Di bagian depan tertulis nama Laras dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Bagas. Di pojok ada coretan alamat rumah petak mereka, seolah Bagas mencari kata yang tepat sebelum akhirnya menyerah. Dengan tangan sedikit gemetar, Laras membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas terlipat rapi. Ia membuka lipatan itu. Tulisan tangan Bagas memenuhi halaman, beberapa tempat terlihat bekas air yang mengering, mungkin air mata, mungkin juga hanya tetesan air. Laras mulai membaca. Larasati Nindya yang pernah menjadi istriku. Maaf jika surat ini datang terlambat. Aku menulisnya berkali-kali dan selalu kusobek. Tapi yang ini tidak akan kusobek. Mungkin aku tidak akan punya keberanian untuk mengirim, tapi setidaknya aku sudah menulis. Kalimat pertama saja sudah membuat mata Laras memanas. Ia menggigit bibir, melanjutkan. Aku tahu, di kampung semua orang menyalahkanmu. Mereka bilang kamu boros, tidak bisa mengatur rumah, menuntut macam-macam, hingga aku pergi. Aku tahu, ibu sangat marah padamu, dan aku diam saja. Itu salahku. Sakina duduk diam di seberang, menatap Laras tanpa berani bicara. Ruang tamu terasa sangat sunyi. Hanya suara lipatan kertas yang sesekali berdesir. Seharusnya aku berdiri di depanmu dan berkata bahwa semua hutang itu atas keputusanku. Aku yang memaksa namamu dipakai. Aku yang tergoda mimpi jadi pengusaha tanpa kemampuan. Ketika tertipu, aku takut. Aku takut ibu kecewa, aku takut orang kampung tahu aku bodoh. Maka aku minta kamu diam. Laras merasakan air mata mengalir begitu saja. Ia mengusapnya dengan punggung tangan, tapi kertas di tangannya sudah mulai basah. Waktu kita memutuskan cerai, banyak orang bilang kamu tega. Padahal aku yang minta. Aku yang bilang pada hakim bahwa kita tidak cocok. Kamu hanya mengangguk, menahan tangis. Aku melihat itu, dan sampai hari ini, itu adalah penyesalan paling berat dalam hidupku. Di baris berikutnya, tulisan Bagas tampak sedikit bergetar. Sekarang aku bekerja apa saja. Di siang hari aku bantu di gudang sebagai penjaga. Di malam hari aku memungut kardus dan botol, menjualnya agar ada uang tambahan. Uang dari gudang dan uang dari memulung kupakai untuk dua hal. Pertama, melunasi hutang yang atas namamu, agar namamu bersih sebelum aku mati. Kedua, untuk titipan biaya sekolah Aluna. Laras tertegun. Ia memandang Sakina yang juga sudah menangis. Jadi selama ini, Laras berbisik. Sakina mengangguk. Ibu sering bilang ada orang yang kirim uang, tapi mengaku dari saudara jauh. Aku curiga, tapi tidak punya bukti. Setelah baca surat ini, aku yakin itu dari abang. Laras kembali menunduk ke surat. Aku tidak punya keberanian untuk datang ke rumahmu. Aku takut melihat matamu. Aku takut Aluna membenciku. Maka aku kirim uang lewat teman-teman, lewat nama orang lain. Aku minta mereka bilang itu dari tetangga yang peduli, agar kamu tidak menolak. Kalimat berikutnya membuat dada Laras semakin sesak. Kalau suatu saat aku tidak kuat lagi menarik gerobak, aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah hidup bahagia setelah meninggalkanmu. Aku tidak punya rumah besar, tidak punya istri baru, tidak punya kemewahan seperti cerita orang. Yang kupunya hanya rasa bersalah yang tidak selesai. Di bagian bawah surat, ada satu kalimat pendek yang membuat air mata Laras jatuh tanpa henti. Kalau boleh meminta, aku ingin dimakamkan tidak jauh dari rumahmu. Agar setiap kali kamu lewat, kamu tahu bahwa di bawah tanah itu ada lelaki bodoh yang sepanjang hidupnya hanya bisa mencintaimu dengan cara yang salah. Diagonal di sudut kertas ada tulisan kecil. Tolong jangan benci ibu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya terlalu bangga pada anaknya. Laras melipat surat itu perlahan, memeluknya di dada. Tangisnya pecah, tertahan, namun tetap terdengar. Sakina datang mendekat, memegang bahu kakak iparnya. Mbak, maaf. Maaf karena selama ini aku juga diam. Aku ikut percaya cerita ibu, ikut menilai mbak. Padahal aku tidak tahu. Laras menggeleng, mengusap mata. Ini bukan salahmu, nah. Ini salah kami, aku dan Bagas, yang memilih berbohong demi menjaga wajah di depan orang. Padahal akhirnya, kami berdua sama-sama hancur. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Surat di tangannya terasa berat,
seolah memuat semua tahun yang hilang. "Nah," kata Laras pelan namun tegas. "Kita tidak bisa diam lagi. Kita harus temui Bagas. Sebelum terlambat. Sebelum surat ini benar-benar menjadi surat yang tak pernah terkirim." Sakina mengangguk mantap, meski air matanya belum kering. Di luar, langit mendung mulai menumpuk. Angin yang masuk lewat celah jendela membawa aroma basah, seolah menandai bahwa hujan besar akan segera datang. Dan hujan itu bukan hanya di langit. Dalam hati Laras, badai yang selama ini tertahan akhirnya mulai turun, membawa segala perasaan yang selama ini ia simpan rapat. Senja turun pelan, meninggalkan garis jingga tipis di langit. Larasati dan Sakina berjalan menyusuri deretan ruko yang mulai menutup pintu. Udara sore bercampur bau gorengan dan asap kendaraan. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar bercat krem dengan pagar tinggi hitam. Di dinding samping, terpasang plang kecil bertuliskan nama yang sudah lama menghantui Laras. Raden Jalal Noor. Lelaki yang dulu memegang semua surat hutangnya. Lelaki yang namanya tertulis di kertas usang dalam kotak sepatu. "Ini rumahnya," ucap Sakina pelan. Laras mengangguk, menelan gugup. Pagar besi mereka dorong perlahan. Di teras, ada kursi rotan dan pot bunga tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda kemiskinan, hanya kemapanan yang tenang. Sakina menekan bel. Tak lama, seorang pria berkemeja lengan pendek, berperut sedikit buncit, keluar. Rambutnya disisir rapi, cincin emas melingkar di jarinya. "Cari siapa?" tanyanya. "Maaf, Pak. Apa betul ini rumah Bapak Raden Jalal Noor?" Laras berusaha sopan. "Iya, saya sendiri," jawabnya. "Ada urusan apa?" Laras menatap sepintas ke dalam rumah. Lantai keramik mengkilap, lampu gantung kristal kecil menggantung di langit-langit. Di dinding, jam besar berdetak mantap. "Kami ingin bicara sebentar tentang hutang atas nama saya, Larasati Nindya," katanya pelan namun jelas. "Yang dulu Bapak keluarkan untuk usaha suami saya, Bagas Rendra." Nama itu membuat alis Jalal Noor sedikit terangkat. "Oh." Ia melirik ke kanan-kiri, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk dulu." Mereka duduk di ruang tamu dengan sofa empuk. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Jalal Noor duduk di seberang, menatap Laras dari atas ke bawah. "Saya kira urusan itu sudah hampir selesai," katanya. "Beberapa tahun ini, laki-laki bernama Bagas datang rutin membawa uang cicilan. Dia bilang, semua hutang atas nama istrinya, tapi dia mau selesaikan sendiri." Laras merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Berarti, selama ini dia yang membayar?" "Tentu," jawab Jalal Noor ringan. "Awalnya tersendat, tapi beberapa tahun belakangan, dia lebih rajin. Katanya dia sudah tidak tinggal dengan istrinya, tapi tetap punya tanggung jawab." Sakina menunduk, mata berkaca-kaca. "Berapa banyak lagi yang belum dibayar, Pak?" Jalal Noor mengambil map dari rak kecil, membuka beberapa lembar. Jari-jarinya menyusuri angka-angka. "Tidak banyak," katanya. "Kalau dia terus membayar seperti beberapa bulan terakhir, sebentar lagi lunas." Laras menggenggam ujung kerudungnya. "Bapak tahu dia bekerja di mana?" Jalal Noor mengangkat bahu. "Saya bukan urusan dia kerja di mana. Tapi saya tahu, beberapa kali dia datang dengan bau gudang, seperti bau karung beras, dan kadang dengan bau sampah. Mungkin dia kerja angkut barang, mungkin juga memulung. Saya tidak peduli. Yang penting dia bertanggung jawab." Kata-kata itu menghantam Laras seperti batu. Di rumah mewah ini, nama Bagas hanya sekadar baris di buku hutang. Tidak ada yang tahu berapa batuk yang harus ia tahan, berapa malam ia memungut kardus untuk mengejar angka-angka itu. "Kenapa Bapak tidak pernah bilang kepada saya?" tanya Laras, suaranya bergetar. "Hutang atas nama saya. Tapi Bapak hanya berurusan dengan dia." Jalal Noor menatapnya datar. "Dia yang datang. Dia yang bilang tidak ingin istrinya tahu. Katanya, istrinya sudah cukup menanggung malu di kampung. Dia ingin menyelesaikan urusan kotor ini sendirian." Laras menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuan. Di sampingnya, Sakina mengusap punggungnya pelan. "Pak," suara Sakina pelan, "kalau suatu hari abang tidak bisa datang lagi, apa yang terjadi dengan hutang ini?"
Jalal Noor terdiam sejenak. Kalau dia meninggal, secara hukum tetap bisa ditagih ke penanggung nama. Tapi, ia menatap Laras lekat. Saya ini bukan setan. Kalau memang dia meninggal dalam keadaan mencicil dengan sungguh-sungguh, saya juga bisa pertimbangkan. Tidak perlu bawa-bawa istri dan anaknya. Laras mengusap air mata cepat-cepat. Kami datang bukan untuk minta keringanan, Pak. Kami hanya ingin tahu, kebenarannya seperti apa. Karena di kampung, semua orang pikir saya yang menghabiskan uang, saya yang merusak rumah tangga. Sementara Bagas, dianggap pergi demi hidup yang lebih baik. Jalal Noor menghela napas, bersandar. Orang kampung suka cerita. Mereka tidak tanya pada yang punya urusan. Yang saya tahu, Bagas laki-laki yang keras kepala. Salah langkah, tapi berusaha memperbaiki. Wajahnya selalu lelah setiap datang ke sini, tapi matanya seperti menahan sesuatu. Ia menambahkan pelan, beberapa kali dia bilang, kalau hutang ini lunas, dia mau minta maaf pada istrinya. Tapi saya tidak tahu apakah sempat atau tidak. Kata-kata itu menggantung di udara. Laras dan Sakinah saling pandang. Di kepala mereka terbayang Bagas dengan gerobak kayu, batuk di bawah lampu jalan. Terima kasih, Pak, sudah mau cerita, ucap Laras akhirnya. Kami tidak akan mengganggu Bapak lagi. Kami hanya ingin menata hati. Jalal Noor mengangguk. Kalau ketemu Bagas, bilang pada dia, jangan paksakan tubuhnya. Hutang bisa dicari jalan, tapi nyawa tidak, katanya sebelum mengantar mereka sampai pintu. Keluar dari rumah itu, Laras merasa kakinya berat. Rumah besar dengan lantai mengkilap baru saja memberitahu sesuatu yang sangat sederhana. Lelaki yang selama ini difitnah meninggalkannya demi kekayaan, sebenarnya sedang memeras tenaga untuk membersihkan namanya. Di luar pagar, Sakinah berhenti. Mbak, suaranya lirih. Bagaimana kalau abang tidak sempat minta maaf? Laras menatap langit yang mulai gelap. Kalau dia tidak sempat minta maaf, mungkin aku yang harus lebih dulu memaafkan. Tapi sebelum itu, kita harus menemuinya. Kita tidak boleh terlambat lagi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Gang belakang pasar mengkilap oleh genangan air. Lampu jalan memantulkan cahaya di permukaan basah, membuat bayangan yang panjang dan patah-patah. Larasati berdiri di dekat ujung gang, kerudungnya ia tutupkan lebih rapat, napasnya pelan. Di tangannya ada syal rajut lusuh, satu-satunya yang masih tersisa dari hadiah ulang tahun Bagas dulu. Sakinah berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang. Nah, kalau aku tidak sanggup bicara, kamu yang lanjut, ujar Laras, mencoba tersenyum meski suaranya gemetar. Sakinah mengangguk. Kita kuatkan satu sama lain, Mbak. Suara roda gerobak berdecit terdengar dari kejauhan. Semakin lama, semakin jelas. Laras mengenali ritme itu sekarang. Setiap malam sama, hanya ia yang baru menyadarinya. Sosok Bagas muncul di tikungan, mendorong gerobak kayu setia yang hampir seumuran dengan penderitaannya. Di atas gerobak, kardus dan botol bekas bertumpuk tinggi, terikat tali. Punggungnya tampak lebih bungkuk dari malam-malam sebelumnya. Saat ia melewati lampu jalan, Laras melangkah maju. Hujan tipis membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang sudah tidak bisa ia bedakan. Bagas, panggilnya pelan. Gerobak berhenti. Bagas menoleh perlahan, seperti tidak percaya suara itu nyata. Matanya menyipit, mencoba menembus temaram, lalu membelalak. Laras, suaranya patah. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Di antara mereka, ada jarak beberapa langkah, jarak yang dibangun oleh tahun, oleh gosip, oleh salah paham, oleh kesalahan diri masing-masing. Bagas tampak jauh lebih kurus. Rahangnya lebih tegas namun tirus, kulitnya menggelap, dan matanya dikelilingi lingkaran hitam. Di sudut bibirnya ada garis lelah yang tidak pernah Laras lihat dulu. Kamu? Bagas menunduk, seperti malu dilihat dalam keadaan itu. Kenapa kamu di sini? Laras menggenggam syal di tangannya. Aku yang seharusnya tanya. Kenapa kamu di sini, dalam keadaan begini? Bagas tertawa pendek, tanpa bahagia. Batuk tiba-tiba menyerangnya, membuat tubuhnya membungkuk. Tangan kirinya menahan dada, tangan kanan masih memegang gagang gerobak. Sakinah melangkah mendekat. Abang, panggilnya lirih.
Bagas menatap adiknya, kaget. Nah, kamu juga di sini? Kami sudah tahu, Bang, kata Sakinah, tentang hutang, tentang pekerjaanmu, tentang surat yang kamu sembunyikan. Bagas memejamkan mata sejenak. Air hujan menetes di wajahnya, menyatu dengan sesuatu yang lain. Aku tidak bermaksud membuat kalian khawatir, katanya pelan. Aku hanya ingin menyelesaikan yang dulu aku rusak. Laras mendekat selangkah lagi. Hujan mengenai syalnya, membuatnya semakin berat di tangan. Kenapa kamu biarkan semua orang mengira kamu bahagia setelah meninggalkanku? Gas. Bagas menelan ludah, menatap tanah becek di kakinya. Karena itu lebih mudah untuk mereka percaya. Lebih mudah bagi ibu untuk merasa bangga pada anak laki-lakinya yang katanya berhasil, daripada tahu anaknya ini jadi pemulung dan penjaga gudang. Lalu suara Laras naik sedikit, namun tetap lembut. Aku yang menyandang nama boros, aku yang dikata tidak pandai jadi istri, aku yang dianggap perempuan yang minta cerai demi kebebasan. Apakah itu juga lebih mudah untukmu terima? Bagas mendongak. Di matanya ada luka yang dalam. Tidak, jawabnya tegas. Itu paling sulit dalam hidupku. Tapi waktu itu aku pengecut. Aku pikir, lebih baik satu orang, yaitu kamu, yang tersakiti dan tahu kebenaran, daripada keluarga besar dan kampung ikut menanggung malu. Aku salah. Sangat salah. Sakinah menutup mulut, menahan tangis. Laras menghela napas berat. Udara dingin masuk, membuat dadanya sesak. Aku tidak sekuat yang kamu kira, Gas. Tapi aku belajar diam. Aku diam bukan karena setuju, tapi karena aku tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Gerimis berubah sedikit lebih lebat, namun mereka tetap berdiri di sana. Gerobak kayu menjadi saksi. Laras mengangkat syal di tangannya. Ini, masih kamu ingat? Bagas menatap syal itu. Senyum samar muncul. Itu yang kubelikan dari pedagang kaki lima, waktu gajiku pertama kali tidak dipotong hutang kontrakan. Aku bilang, kalau kamu pakai itu, kamu tidak akan kedinginan lagi kalau harus bangun buat menyiapkan sarapan. Sekarang aku yang takut kamu kedinginan, kata Laras. Ia mendekat, dengan hati-hati mengalungkan syal itu di leher Bagas. Kamu batuk terus. Tubuhmu tidak seperti dulu. Saat jemari Laras menyentuh lehernya, Bagas menahan napas. Ada perasaan asing sekaligus familiar. Laras, suaranya hampir berbisik. Aku tidak layak menerima ini. Aku sudah menyakiti kamu. Laras menatap matanya dalam-dalam. Aku juga punya salah, Gas. Kita sama-sama salah. Tapi malam ini, aku tidak ingin membahas siapa paling banyak salah. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa? Tanya Bagas pelan. Kenapa kamu tidak pernah datang menjelaskan? Suara Laras bergetar. Satu kali saja. Di ruang tamu kecilku, di dapur sempit, di depan Aluna. Kenapa kamu biarkan kami hidup dengan cerita yang salah? Bagas menunduk lagi, bahunya turun. Karena setiap kali aku berniat datang, aku takut melihat bagaimana matamu menatapku. Takut melihat Aluna memanggilku ayah dengan kecewa. Takut, kalau kamu sudah benar-benar tidak butuh aku. Aku memilih menebus kesalahan dari jauh. Aku pikir, mungkin itu cukup. Ternyata tidak. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara hujan menetes di seng, dan nafas berat Bagas. Sakinah melangkah maju, memegang lengan kakaknya. Abang, apakah abang sakit? Bagas tersenyum miris. Batuk ini sudah lama. Dokter bilang paru-paruku bermasalah. Mungkin karena debu gudang, mungkin karena lama hidup di jalan. Tapi tidak apa. Selama aku masih bisa tarik gerobak, aku akan terus bekerja. Ucapannya membuat Laras menggigil. Kalau kamu jatuh bagaimana dengan hutang dengan Aluna? Bagas mengangkat bahu. Kalau aku jatuh, mungkin saat itu juga Tuhan memutuskan bahwa tugasku selesai. Hutang bisa diurus dengan cara lain. Aluna, aku hanya bisa titip pada Tuhan dan pada kamu. Laras merasa sesuatu di dalam dirinya retak. Semua marah, sakit hati, dan kecewa bercampur hingga membentuk rasa lain yang lebih menyakitkan. Iba pada lelaki yang pernah ia benci. Ia menarik napas panjang. Ikut aku malam ini, katanya pelan. Istirahat di rumah.
Aluna harus tahu bahwa ayahnya bukan seperti yang orang bicarakan. Dan aku butuh waktu untuk benar-benar memaafkan dengan melihatmu utuh, bukan hanya bayangan di gang belakang pasar. Bagas tampak ragu. Aku kotor, Laras. Pakaian ini bau sampah. Aku tidak pantas menginjak rumahmu. Rumah itu juga pernah jadi rumahmu. Laras menatapnya tak berkedip. Kalau aku tidak keberatan, untuk apa kamu keberatan? Sakina menimpali, ayo, Bang. Kalau ibu marah nanti kita hadapi pelan-pelan. Sekarang yang penting kesehatan abang dulu. Akhirnya Bagas mengangguk pelan. Ia menarik gerobak ke sisi jalan, mengunci rodanya dengan rantai kecil. Lalu ia berjalan di antara Laras dan Sakina, tubuhnya sedikit goyah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka bertiga berjalan berdampingan. Hujan terus turun, namun di dalam hati Laras, sesuatu mulai terasa sedikit lebih terang. Rumah peta itu menyambut mereka dengan kehangatan sederhana. Lampu ruang tamu bersinar temaram, menerangi karpet tipis dan meja kecil yang penuh goresan waktu. Begitu pintu ditutup, suara hujan di atap seng terdengar lebih jelas, seperti irama yang mengiringi pertemuan yang terlalu lama tertunda. Aluna sudah tertidur di kamar, seperti janji Laras. Gadis kecil itu memeluk bonekanya, wajahnya damai. Laras menyiapkan 2 cangkir kopi dan 1 gelas air hangat di dapur. Bunyi sendok beradu dengan gelas, aroma kopi mengisi udara. Di ruang tamu, Bagas duduk di kursi kayu, memandangi sekeliling. Tidak banyak yang berubah, katanya pelan saat Laras kembali membawa nampan. Jam dinding itu masih sama. Laras tersenyum tipis. Dia satu-satunya yang bertahan, selain aku. Bagas menunduk, menerima cangkir kopi dari tangan Laras. Jemarinya gemetar sedikit. Sambil meniup uap panas, ia menarik napas panjang. Laras, ia mulai, suaranya berat. Malam ini, izinkan aku bicara tanpa disela. Kalau setelah itu kamu tidak ingin melihatku lagi, aku tidak akan memaksa. Laras duduk di kursi seberang, Sakina di sisi kanan, siap menjadi saksi. Bunyi hujan di atap seng menjadi latar. Silakan, Gas, kata Laras. Bagas menatap ke permukaan kopi. Waktu kita baru menikah, aku merasa jadi lelaki paling beruntung. Kamu mau tinggal di rumah peta ini, makan serba pas-pasan, dan tetap tersenyum. Tapi dalam hati, aku malu. Teman-teman sebaya sudah punya pekerjaan tetap, sementara aku masih buruh lepas. Ia berhenti sebentar, menarik napas. Ketika ada orang menawarkan kerjasama usaha, aku tergoda. Mereka bilang, kalau aku berani ambil modal, aku bisa punya warung sendiri, bisa kasih kamu dapur yang lebih luas, bisa beli baju baru untuk Aluna. Aku tidak pikir panjang. Aku datang padamu, memohon namamu dipakai sebagai jaminan. Dan kamu, ia menatap Laras penuh sesal, tanpa banyak tanya, menandatangani. Laras mendengarkan, dadanya sesak. Ia ingat hari itu, senyum percaya yang ia berikan pada Bagas. Usaha itu gagal, aku ditipu. Uang habis, hutang menumpuk. Lanjut Bagas. Aku panik. Aku takut kamu benci. Aku juga takut ibu tahu aku bodoh. Maka aku minta kamu diam. Aku bilang, biar aku yang cari jalan keluar. Dan jalan keluarmu adalah menceraikan aku, potong Laras lembut. Bagas mengangguk, menahan air mata. Aku pikir, kalau kita bercerai, rentenir hanya akan mengejar orang yang namanya ada di kertas, yaitu kamu. Tapi aku berharap, dengan begitu aku bisa bekerja diam-diam membayar hutang, tanpa melibatkan keluargamu. Aku lupa satu hal, bahwa dengan itu, aku juga mengusirmu dari rumah ini, dari hatiku sendiri. Suara hujan menguat, menimpa atap seng seperti tepuk tangan yang menyakitkan. Laras, suaranya pecah, setiap hari setelah kita berpisah, aku bangun dengan rasa sesak. Aku kerja apa saja, mengangkat karung, menjaga gudang, memulung sampai larut. Setiap uang yang kudapat kucatat, sebagian untuk hutang, sebagian untuk Aluna. Aku titip lewat banyak orang karena aku takut kamu menolak kalau tahu itu dariku. Sakina menunduk, tangisnya mengalir. Laras menggenggam ujung rok, berusaha tetap tenang. Aku dengar cerita orang kampung, lanjut Bagas,
bahwa kamu boros, bahwa kamu istri yang tidak tahu diri. Ibu menyalahkanmu di mana-mana. Aku ingin membela, tapi kalau aku bicara, rahasia hutang terkuak, dan ibu mungkin jatuh sakit. Lagi-lagi aku memilih diam. Diam yang pengecut. Ia menatap Laras, mata berkaca-kaca. Kau tahu rasanya mendengar orang menghina perempuan yang pernah tidur di lantai rumah sakit demi menemaniku opname, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Laras menggigit bibir, air mata mulai meluncur. Aku benci diriku sendiri setiap kali itu terjadi, sambungnya. Aku benci ketika mendengar orang bilang aku sukses di kota, sementara aku pulang dengan bau sampah di baju. Tapi di saat yang sama, aku lega karena ibu tersenyum bangga, mengira anaknya naik derajat. Aku hidup di antara dua dunia. Dunia di mana aku pecundang, dan dunia di mana aku pura-pura pahlawan. Bagas menunduk lagi, bahunya bergetar. Surat yang kamu baca itu, kubuat saat aku merasa tubuhku makin lemah. Dokter bilang paru-paruku rusak. Aku tahu, waktuku tidak panjang. Aku ingin sebelum mati, kamu tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu karena bosan. Aku pergi karena bodoh, karena takut, karena salah cara. Laras mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Kalau waktu itu kamu datang ke rumah, duduk di kursi ini, dan berkata jujur, aku tidak akan meninggalkanmu, Gas. Kita mungkin tetap susah, tapi kita susah berdua. Aku tahu, sahut Bagas cepat, suara penuh penyesalan. Tapi aku terlambat mengerti. Aku baru paham ketika melihatmu di gang belakang pasar malam ini. Kamu berdiri sendirian di tengah hujan, tetap dengan kerudung kremmu. Saat itu aku ingin lari, karena aku tidak layak berada di hadapanmu. Sakina mengangkat wajah, menatap kakaknya. Abang, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk datang meminta maaf. Yang kotor itu keras kepala mempertahankan ego. Bagas menghela napas panjang. Ia menoleh ke Laras. Aku tidak berharap kamu menerimaku kembali sebagai suami. Hidupmu mungkin sudah berjalan lebih baik tanpaku. Aku hanya, suaranya melembut, ingin kau tahu bahwa dalam setiap tarikan gerobak, ada namamu dan nama Aluna. Bukan sebagai beban, tapi sebagai alasan kenapa aku belum mau menyerah. Laras menatap lelaki di depannya lama, seakan mencoba mengenali kembali sosok yang dulu ia nikahi. Di mata Bagas, ia melihat lelaki yang sama, hanya kini tubuhnya remuk dan hatinya penuh guratan. Gas, Laras mengucap pelan, aku juga punya salah. Waktu kamu pertama meminta memakai namaku untuk hutang itu, aku tidak bertanya apa-apa. Aku terlalu percaya. Mungkin kalau aku lebih banyak bertanya, kita tidak akan sedalam ini jatuhnya. Waktu kamu minta cerai, aku terlalu bangga pada harga diri. Aku bilang iya meski hatiku menjerit. Aku berpikir, kalau aku menolak, kamu akan makin menderita. Ternyata, kita berdua sama-sama salah hitung. Bagas menggeleng kuat. Kesalahan terbesar milikku. Jangan bagi denganku, Ras. Tidak. Laras tersenyum tipis di tengah air mata. Perkawinan itu tidak pernah hanya milik satu orang. Hancurnya pun begitu. Tapi malam ini, ia menarik napas, aku tidak mau lagi mencari siapa lebih besar salah. Aku hanya ingin satu hal. Apa itu? Tanya Bagas. Laras mengulurkan tangan, menggenggam tasbih kayu di meja, lalu meletakkannya di hadapan Bagas. Mulai malam ini, kalau kamu masih punya sisa umur, pakailah untuk dua hal. Bertaubat pada Tuhanmu, dan memohon maaf pada orang-orang yang kau lukai. Orang pertama di daftarmu sudah selesai. Tinggal Aluna dan ibu. Bagas menatap tasbih itu, lalu meraih dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh, mengenai biji-bijinya. Laras, ia berbisik. Kamu lebih mulia dari yang aku kira. Laras menggeleng pelan. Aku hanya perempuan yang terlalu lama diam. Kalau aku tidak bicara malam ini, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Di kamar, Aluna bergerak pelan dalam tidurnya, seakan merasakan ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Di atas, hujan di atap seng mulai mereda, tapi di ruang tamu, air mata baru saja mengalir deras. Pengakuan telah dilontarkan. Beban yang selama ini menekan dada mereka perlahan terangkat, berganti perih lain. Perih karena sadar, semua ini bisa saja tidak terjadi jika kejujuran datang lebih awal. Pagi berikutnya,
Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan. Langit masih kelabu. Bagas tidak tidur di rumah Laras. Setelah pengakuan panjang malam itu, ia bersikeras kembali ke tempat kos sederhananya di dekat sungai, dengan alasan tidak ingin membuat gosip baru di kampung. Laras mengizinkan, dengan syarat mereka akan bertemu lagi siang ini untuk membicarakan Aluna. Namun takdir seringkali tidak menunggu rencana manusia. Siang hari, saat Laras sedang membereskan piring bekas sarapan, ponselnya berdering. Nama Sakinah muncul di layar, kali ini berkali-kali, tanpa jeda. Laras mengusap tangannya cepat, mengangkat telepon. "Halo, Nah?" Suara di seberang terdengar panik. "Mbak, Abang." Jantung Laras langsung berdegup kencang. "Kenapa Bagas?" "Abang pingsan," kata Sakinah dengan suara pecah. "Di dekat tempat pembeli barang bekas. Orang-orang bawa ke rumah sakit. Aku sekarang di sini. Dokter bilang kondisinya parah. Mbak, tolong kesini sekarang." Gelas di tangan Laras hampir terlepas. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kerudung, memanggil tetangga untuk menitipkan Aluna, lalu berlari keluar rumah. Pintu menutup dengan suara keras, berbeda dengan biasanya. Rumah sakit kecil di kota itu tidak jauh, tapi perjalanan terasa sangat panjang. Setiap lampu merah, setiap macet kecil, menjadi siksaan. Begitu sampai, Laras berlari menyusuri koridor yang berbau obat dan karbol. Di depan ruang UGD, Sakinah berdiri dengan mata sembab. Begitu melihat Laras, ia langsung memeluknya. "Mbak, dokter bilang paru-parunya sudah sangat rusak. Tekanan darahnya turun. Mereka sedang berusaha." Laras merasa lututnya lemas. Namun ia memaksa berdiri. "Bagas di mana?" "Masih di dalam," jawab Sakinah, menunjuk pintu dengan kaca kecil. Melalui jendela kecil itu, Laras bisa melihat Bagas terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, selang oksigen menempel di hidung, beberapa kabel terhubung ke dadanya. Beberapa perawat bergerak cepat, dokter memberikan instruksi. Laras menutup mulut, menahan isak. "Kenapa secepat ini?" gumamnya. Tak lama, seorang perawat keluar. "Keluarga pasien Bagas Rendra?" tanyanya. Laras dan Sakinah mengangguk bersamaan. "Mohon tunggu di ruang tunggu," kata perawat. "Dokter akan menemui keluarga setelah tindakan." Mereka duduk di kursi plastik warna biru. Jam dinding rumah sakit berdetak dengan ritme yang berbeda. Lebih tajam, seolah mengingatkan bahwa waktu di tempat itu selalu berkejaran dengan nyawa. Sakinah meremas ujung kerudung. "Tadi pagi abang masih sempat bilang ingin ke rumah Mbak sore ini," katanya, suara bergetar. "Dia bilang mau ketemu Aluna, mau minta maaf langsung. Tapi waktu dia sedang mendorong gerobak, tiba-tiba dia batuk hebat dan jatuh. Pembeli barang bekas yang panik meneleponku, karena di saku abang ada kertas kecil dengan nomor ponselku." Laras menatap kosong ke depan. Di ruang tunggu, orang-orang berlalu lalang, tapi suaranya seperti jauh. Perawat kembali datang membawa kantong plastik kecil. "Ini barang-barang milik pasien," katanya pada mereka. "Tolong dijaga." Laras menerima kantong itu. Di dalamnya ada dompet tipis, kunci kamar kos, dan sebuah buku catatan kecil bersampul biru yang sudah lusuh. Tangan Laras langsung meraih buku itu. Ia membukanya pelan. Halaman pertama berisi tulisan sederhana, catatan pengeluaran dan hutang. Di bawahnya, daftar tanggal dan jumlah uang. Di setiap baris tertulis, "Bayar ke Pak Jalal, sekian. Titip uang sekolah Aluna, sekian. Beli obat batuk, sekian." Setiap rupiah dicatat. Tidak ada satupun yang tertulis untuk keinginan pribadi. Tidak ada keterangan beli baju, beli sepatu, apalagi hiburan. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan catatan serupa. Di salah satu halaman, ada kalimat kecil di pinggir. "Kalau aku tidak sempat menjelaskan, buku ini semoga bisa bicara." Di halaman lain, Laras menemukan tulisan yang membuat tangannya bergetar. "Target, hutang lunas sebelum Aluna SMP. Setelah itu, kalau umur masih ada, aku ingin datang ke rumah Laras dengan kepala tertunduk, membawa nafasku yang tersisa untuk meminta maaf. Kalau umur tidak ada, semoga buku ini sampai ke tangannya." Air mata Laras jatuh deras membasahi halaman.
Tulisan tinta mulai melebur. Sakinah mencondongkan tubuh, membaca sekilas, lalu ikut menangis. Abang, kenapa baru sekarang kami tahu semua ini? Di halaman terakhir, tulisan Bagas tampak lebih goyah. Batuk makin parah. Kadang sesak. Tapi tidak apa. Selama Aluna bisa sekolah dan nama Laras bersih, aku kuat. Ya Allah, kalau saatku sudah dekat, tolong lindungi mereka setelah aku tidak ada. Jangan biarkan kesalahanku menjatuhkan mereka lagi. Laras menutup buku itu erat, memeluk ke dadanya. Tangisnya pecah, kali ini tidak bisa ia tahan. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dari ruang UGD. Wajahnya lelah, tapi profesional. Bagaimana, Dok? Tanya Laras, berdiri tergesa. Untuk sementara, kami sudah menstabilkan, jawab dokter. Tapi kondisinya berat. Paru-parunya sudah rusak. Ada infeksi. Kami butuh observasi intensif. Kalau ibu dan adik ini keluarga terdekat, saya sarankan bersiap untuk kemungkinan apapun. Kata, kemungkinan apapun, menggema di kepala Laras seperti gema di ruang kosong. Boleh kami melihatnya sebentar? Tanya Sakinah. Dokter mengangguk. Tapi tolong jangan terlalu lama. Pasien perlu istirahat. Mereka masuk pelan. Ruangan dingin, suara mesin memantau detak jantung berbunyi ritmis. Bagas terbaring dengan mata terpejam, napas berat namun teratur dengan bantuan oksigen. Laras mendekat, berdiri di samping ranjang. Ia meletakkan buku catatan di meja kecil, lalu menggenggam tangan Bagas yang dingin. Gas, bisiknya. Aku sudah baca bukumu. Kenapa kamu tulis semua ini sendirian? Bagas membuka mata perlahan, menatap kabur. Saat menyadari Laras ada di sampingnya, sudut bibirnya terangkat pelan. Buku itu, lebih jujur dari aku. Suaranya parau. Aku takut kalau aku bicara, aku akan terdengar membela diri. Tapi angka-angka tidak bisa berbohong. Laras menggeleng, air mata kembali mengalir. Kalau kamu bisa menulis sedetail itu, kenapa kamu tidak menulis satu kalimat saja untukku sejak dulu? Aku lelah jadi orang jahat di cerita semua orang. Bagas berusaha mengangkat tangannya, menghapus air mata Laras, tapi tenaganya terlalu lemah. Tangan itu hanya sampai di pergelangan. Maaf, katanya lirih. Maaf karena kamu harus menanggung semua itu sendirian. Laras menunduk, mencium punggung tangannya. Sekarang kamu tidak sendiri. Buku ini, dan surat itu, akan membersihkan namamu dan namaku. Tapi aku mohon, bertahanlah sebentar lagi. Aluna harus mendengar dari mulutmu sendiri, bahwa ayahnya tidak pernah berhenti mencintainya. Bagas menutup mata, seolah menahan rasa sakit yang mengalir dari dadanya. Aku akan mencoba, gumamnya, selama Tuhan masih mengizinkan. Di luar ruangan, jam rumah sakit terus berdetak. Di meja kecil, buku catatan kusam terbuka di halaman terakhir, menampilkan kalimat yang ditulis tergesa. Kalau aku jatuh, semoga ada yang menemukan ini dan mengerti bahwa aku tidak lari dari tanggung jawab. Aku hanya kalah oleh napasku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Laras tidak lagi bekerja di warung untuk sementara, izin pada Tarmaji dengan alasan keluarga sakit. Setiap pagi dan malam, ia bergantian dengan Sakinah menunggui Bagas di rumah sakit. Aluna mereka ajak sesekali, namun tidak dibiarkan terlalu lama di ruang rawat. Gadis kecil itu hanya bisa menggenggam tangan ayahnya sebentar, bingung melihat selang dan kabel. Ayah kenapa batuk terus? Tanya Aluna pada suatu sore, matanya cemas. Bagas tersenyum lemah, mengusap kepala putrinya. Ayah cuma kecapean. Nak, terlalu banyak kerja. Kenapa ayah tidak istirahat di rumah kita? Pertanyaan polos yang membuat Laras menahan napas. Bagas menatap Laras sekilas, lalu kembali ke Aluna. Karena ayah dulu banyak salah. Sekarang ayah lagi belajar minta maaf. Kalau Allah sudah ampuni, mungkin suatu hari ayah boleh istirahat di rumahmu. Tapi kalau tidak, ayah titip ibu dan kamu langsung sama Allah, ya? Aluna mengernyit, belum mengerti sepenuhnya. Aluna mau ayah sembuh, katanya, supaya ayah bisa antar Aluna ke sekolah. Kata-kata itu menancap dalam di hati Bagas. Ia mengangguk pelan, lalu batuk lagi, kali ini lebih panjang. Perawat masuk,
memintanya banyak beristirahat. Beberapa hari kemudian, dokter memanggil Laras dan Sakinah ke ruangannya. Wajah dokter itu tidak banyak ekspresi, tapi mata profesionalnya cukup memberi tanda. Secara medis, kami sudah melakukan yang kami bisa, katanya. Tapi fungsi paru-parunya terus menurun. Kami mungkin tidak bisa menahan lebih lama. Laras merasakan dunia di sekitarnya memudar sesaat. Sakinah menggenggam tangannya erat. Berapa lama lagi, Dok? Tanya Sakinah pelan. Kami tidak bisa pastikan, jawab dokter. Bisa beberapa hari, bisa lebih cepat. Saran saya, gunakan waktu yang ada untuk menyelesaikan hal-hal yang belum sempat disampaikan. Kalimat itu seperti palu terakhir yang memecahkan sisa harapan. Tapi di tengah retakan itu, Laras merasakan sesuatu yang lain, dorongan untuk tidak lagi menunda kebenaran. Malam itu, Laras berkumpul dengan Sakinah di ruang tunggu. Buku catatan kusam dan surat yang tak terkirim mereka letakkan di meja. Nah, besok kita kumpulkan keluarga di rumahku, kata Laras tegas. Ibumu, tetangga yang paling sering bicara, dan siapapun yang perlu tahu. Kita bacakan surat dan tunjukkan buku ini. Sakinah menatap kakak iparnya, terkejut. Mbak yakin? Aku tidak ingin Bagas pergi dengan nama yang salah, jawab Laras. Dan aku tidak ingin mati dengan cap sebagai perempuan yang merusak rumah tangga. Sudah cukup lama kita membiarkan kebohongan berjalan. Keesokan harinya, rumah petak Laras penuh. Sumi datang dengan wajah cemas, ditemani beberapa saudara. Tetangga yang paling vokal, seperti Wasti dan Rinda, juga berdiri di luar pagar, penasaran. Laras berdiri di ruang tamu dengan kerudung rapi, wajah pucat namun matanya mantap. Sakinah di sampingnya, menggenggam buku catatan dan surat. Terima kasih sudah datang, buka Laras pelan. Aku tahu ini mendadak. Tapi ada sesuatu yang harus kalian dengar sebelum terlambat. Sumi menatapnya sinis. Kalau ini soal Bagas, kenapa tidak kita bicarakan di rumah saya? Karena semua fitnah tentang saya beredar dari mulut ke mulut di kampung ini, jawab Laras, masih dengan nada lembut. Maka di kampung ini pula saya ingin meluruskannya. Ia memberi isyarat pada Sakinah. Adik iparnya melangkah maju, membuka surat dengan tangan gemetar. Ini surat dari Bagas untuk Mbak Laras, kata Sakinah. Surat yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Aku akan membacakannya. Ruangan hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Sakinah mulai membaca, kata demi kata, tentang hutang atas nama Laras, tentang usaha gagal, tentang permintaan Bagas agar Laras diam, tentang penyesalan, tentang kerja keras mengembalikan nama. Saat sampai pada bagian, aku tidak pernah hidup bahagia setelah meninggalkanmu, suara Sakinah pecah. Laras mengambil alih, melanjutkan dengan suara yang bergetar namun jelas. Sumi yang semula duduk dengan wajah keras, perlahan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Rinda dan Wasti saling pandang, tampak tak nyaman. Setelah surat selesai, Sakinah mengangkat buku catatan lusuh. Ini catatan semua uang yang abang dapat dan kemana perginya, jelasnya. Hampir semuanya untuk hutang dan untuk sekolah Aluna. Tidak ada catatan dia bersenang-senang, tidak ada catatan hidup mewah. Laras menambahkan, Bagas sekarang terbaring di rumah sakit dengan paru-paru rusak. Mungkin tidak lama lagi, Allah akan memanggilnya. Sebelum itu terjadi, aku ingin kalian tahu bahwa cerita tentang dia hidup bahagia dengan istri baru di kota adalah kebohongan. Sumi akhirnya tidak tahan. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Kenapa kamu, dan Bagas, tidak pernah cerita pada ibu? Suaranya lirih. Laras memandang ibu mertuanya itu, lalu mengecilkan jarak. Karena kami takut melihat ibu kecewa, jawabnya jujur. Bagas terlalu ingin ibu bangga. Sampai ia rela membuat saya terlihat buruk. Air mata mengalir di pipi Sumi. Saya, selama ini menyalahkan kamu di mana-mana, katanya sambil tersendat. Menghina kamu, mengusir kamu, memalingkan wajah dari Aluna. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Ia terduduk di sofa, menutup wajah. Tangisnya pecah. Wasti dan Rinda, yang selama ini paling keras, kini terdiam. Rinda menatap lantai, wajahnya merah. Wasti menghela napas, seakan beban besar baru saja jatuh di kepalanya.
Aku tidak memaksa kalian memintaku maaf, kata Laras pelan kepada mereka. Aku hanya ingin kalian tahu, ada orang yang diam-diam mengangkat kardus dan botol di gang sempit, bukan karena malas, tapi karena ingin menebus kesalahan. Dan ada perempuan yang diam-diam menanggung hinaan, bukan karena ia benar-benar bersalah, tapi karena ia menjaga rahasia. Aluna, yang berdiri di dekat pintu kamar, memandang semua orang dengan bingung. Jadi, selama ini ibu tidak jahat seperti yang orang bilang? Tanyanya polos. Laras mendekat, berlutut di hadapan anaknya. Ibu banyak salah, Nak. Tapi ibu tidak pernah bohong ketika bilang ayahmu orang baik yang sedang berjuang. Sumi bangkit, mendekati cucunya. Dengan mata masih merah, ia memeluk Aluna erat. Nenek yang jahat, Nak, bisiknya. Nenek yang salah menilai ibumu. Maafkan nenek. Suasana ruang tamu berubah. Dari tempat yang sering dipenuhi tuduhan, menjadi tempat air mata penyesalan. Siang itu, reputasi Laras perlahan dibersihkan. Tapi di rumah sakit, nyawa Bagas masih bergantung pada garis tipis. Sore harinya, Laras, Sakina, dan Sumi pergi ke rumah sakit bersama. Tetangga yang tadinya menilai dari jauh kini, menatap mereka dengan pandangan berbeda. Di ruang rawat, Bagas terbaring lemah, mata tertutup. Alat di samping ranjang menunjukkan detak jantung yang lambat. Sumi mendekat, menggenggam tangan anaknya. Bagas, panggilnya, suaranya serak. Ini ibu. Ibu yang selama ini bangga berlebihan dan buta. Bangunlah sebentar saja. Ibu ingin minta maaf karena sudah menyakiti perempuan yang kamu lindungi. Bagas bergerak sedikit, membuka mata dengan susah payah. Ia melihat ibunya, Sakina, dan Laras berdiri di samping ranjang. Ibu, senyumnya muncul samar. Ibu tidak salah. Saya yang bodoh. Sumi menggeleng keras. Bukan begitu. Kamu anak baik. Kamu salah langkah, tapi kamu berusaha memperbaiki. Ibu yang salah menutup mata. Bagas menatap Laras. Kamu, ia menghela napas, berusaha mengumpulkan tenaga. Terima kasih, karena sudah bersedia membersihkan namaku, padahal aku yang membuatmu kotor di mata orang. Laras mengusap punggung tangan Bagas dengan lembut. Aku hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Sisanya urusanmu dengan Tuhan. Bagas menoleh perlahan ke arah pintu. Aluna, di mana? Aluna yang sejak tadi berdiri di dekat ambang pintu, melangkah maju dengan ragu. Ayah. Bagas tersenyum lemah. Sini, Nak. Aluna mendekat, menggenggam ujung selimut. Ayah jangan sakit lagi, pintanya. Aluna masih butuh ayah. Bagas menghela napas panjang, seakan itu adalah tarikan napas paling berat sekaligus paling lega dalam hidupnya. Maafkan ayah, Aluna. Ayah tidak bisa janji sembuh. Tapi ayah janji satu hal, ayah akan terus mendoakanmu, dari manapun ayah berada. Air mata Aluna mengalir. Ia menunduk, mencium tangan ayahnya. Beberapa menit kemudian, detak jantung di monitor mulai melemah. Dokter dan perawat masuk, tapi semuanya seolah berjalan dalam suara yang jauh. Bagas menatap satu persatu. Ibunya, Sakina, Laras, Aluna. Terima kasih, sudah mengizinkanku pulang, sebagai orang yang tidak sepenuhnya jahat, bisiknya. Laras menahan tangis, menggenggam tangannya erat-erat. Pulanglah dengan tenang, Gas. Hutangmu pada kami sudah lunas. Sisanya, biar Allah yang urus. Dengan senyum sangat tipis, Bagas menarik napas terakhir. Layar monitor berubah menjadi garis lurus. Suara alat medis berubah panjang, datar. Ruangan itu hening, sebelum akhirnya dipecah oleh tangis Sumi, seru Sakina, dan isak tertahan Laras. Aluna memeluk tubuh ayahnya, belum sepenuhnya memahami arti kepergian. Hari itu, Bagas pergi. Tapi ia tidak lagi pergi sebagai lelaki yang meninggalkan istri demi bahagia. Ia pergi sebagai lelaki lelah yang akhirnya meletakkan beban di pundaknya, dan sebagai ayah yang meski salah, telah berusaha menebus semua dengan sisa nafasnya. Beberapa bulan berlalu setelah kepergian Bagas. Musim berganti pelan, dari hujan ke kemarau. Gang kecil di depan rumah Laras kembali ramai, tapi kali ini dengan cerita yang berbeda.
Orang-orang tidak lagi memandangnya dengan tatapan penuh tuduh. Sebaliknya, beberapa tetangga yang dulu paling vokal kini sering datang membawa makanan atau sekadar menyapa dengan malu-malu. "Maafkan kami, Ras," kata Wasti suatu pagi, mengantarkan sepiring sayur lodeh. "Kami terlalu cepat menilai." Laras tersenyum lembut. "Tidak apa, Bu. Saya juga dulu terlalu cepat diam." Rumah peta itu tidak berubah banyak. Dapur masih sempit, jam dinding masih sama, ruang tamu tetap sederhana. Namun ada satu benda baru di rak kecil, bingkai foto ukuran sedang. Di dalamnya, foto Bagas yang diambil bertahun-tahun lalu, saat mereka baru menikah. Wajahnya bersih, senyumnya lebar. Di sudut bingkai, terselip secari kertas kecil dari buku catatan kusam, berisi tulisan, "Untuk yang pernah kucintai dengan cara yang salah, maaf dan terima kasih." Laras menatap foto itu setiap pagi sebelum memulai hari. Bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa manusia bisa sangat keliru, namun tetap punya kesempatan memperbaiki. Suatu pagi, sebelum matahari naik tinggi, Laras bangun lebih awal. Suara azan subuh baru saja padam. Jam dinding berdetak pelan. Di luar jendela, langit masih biru gelap. Ia melangkah ke dapur, menyalakan kompor kecil untuk merebus air. Bau kopi yang sudah menjadi teman setianya mengisi udara. Sambil menunggu air mendidih, ia melirik ke ruang tamu. Di sana, Aluna tertidur di atas sajadah. Rupanya semalam ia ketiduran saat menunggui ibunya sholat. Selimut tipis menutupi tubuhnya, boneka kecil berada di bawah tangan. Laras mendekat, mengusap rambut anaknya dengan penuh sayang. "Bangun, Nak," bisiknya lembut. "Kita sholat subuh." Aluna membuka mata, tersenyum mengantuk. "Ibu mimpi ayah," katanya pelan. "Ayah bilang apa?" tanya Laras sambil membantu Aluna duduk. "Ayah cuma senyum." "Terus ayah bilang, 'Jaga ibu ya,'" jawab Aluna. Laras menelan haru yang naik di tenggorokan. "Aluna sudah melakukannya dari dulu," katanya. "Kalau tidak ada kamu, ibu mungkin sudah menyerah." Mereka sholat bersama, dua sosok kecil di tengah ruang tamu yang sempit. Selesai sholat, Laras tetap duduk di atas sajadah, sementara Aluna bersandar di pangkuannya. "Ibu," panggil Aluna, "orang-orang di sekolah sekarang bilang ayah hebat." Kata mereka, tidak semua orang berani kerja apa saja demi membayar hutang dan mengirim uang untuk anak. Laras tersenyum kecil. "Siapa yang cerita?" "Bu Wasti." Dia dengar dari nenek. Terus Bu Wasti cerita ke orang tua murid lain, terus guru-guruku dengar, jawab Aluna bersemangat. "Aku senang, Bu. Dulu mereka suka mengejek. Sekarang mereka bilang aku anak yang kuat." Laras mengelus pipi anaknya. "Kalau suatu hari nanti ada yang bertanya apa pekerjaannya ayahmu dulu, kamu jawab apa?" Aluna berpikir sebentar. "Aku akan bilang, ayahku pernah jadi penjaga gudang, pemulung, dan juga lelaki yang berani mengakui kesalahan di akhir hidupnya." Jawaban itu membuat mata Laras kembali basah. Ia menengadah sebentar, seolah ada sesuatu di langit-langit yang sangat ingin ia lihat. "Bagus," bisiknya. "Itu jawaban yang paling jujur." Hari itu, seperti biasa, Laras menyiapkan sarapan sederhana. Bunyi sendok beradu dengan piring, aroma nasi goreng seadanya memenuhi dapur. Jam dinding mengingatkan bahwa waktu sekolah hampir tiba. Sebelum keluar rumah, Aluna berhenti di depan rak foto. Ia menatap gambar ayahnya sebentar, lalu mengangkat tangan kecilnya, mengirim doa. "Assalamualaikum, Ayah." "Aluna mau sekolah dulu," ucapnya pelan. Laras yang berdiri di belakangnya ikut mengangkat tangan. "Semoga Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, dan terima setiap lelahnya," doa Laras dalam hati. Setelah Aluna pergi, rumah kembali sepi. Hanya suara kipas angin tua dan detik jam dinding. Laras duduk di lantai, mengambil sajadah, dan menggelarnya di tempat biasa. Kali ini, ia tidak berdoa sambil menangis terisak. Air matanya tetap jatuh, tapi lebih lembut, lebih tenang. Bukan lagi air mata marah, melainkan air mata lega. "Ya Allah," ucapnya lirih, "terima kasih karena kau izinkan aku melihat kebenaran sebelum terlambat. Terima kasih karena kau tidak membiarkan aku membenci sampai mati."
Engkau ambil Bagas dalam keadaan ia sedang berusaha memperbaiki. Engkau juga mengangkat beban yang selama ini membungkuk di pundakku. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Aku tidak tahu bagaimana hidupku nanti. Dapurku mungkin tetap sempit. Pekerjaanku mungkin tetap biasa-biasa saja. Tapi hari ini, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Hati yang lega. Angin kecil masuk lewat celah jendela, menggoyangkan tirai. Foto Bagas di rak bergoyang sedikit, seolah ikut mengangguk. Laras menutup doa dengan kalimat yang selama ini ia lupa ucapkan. Ya Allah, ampuni aku seperti aku telah berusaha mengampuni. Dan ampuni Bagas seperti ia telah berusaha menebus. Ia melipat sajadah perlahan, meletakkannya di sudut ruangan. Di sana, di pojok kecil itu, dulu ia sering menangis sendirian, merasa paling salah di dunia. Kini, tempat yang sama menjadi saksi bahwa hati yang sabar, meski robek berkali-kali, bisa tetap utuh kalau terus diikat dengan doa. Siang hari, Sumi datang ke rumah membawa sebungkus lauk dan baju seragam baru untuk Aluna. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang pelan. Tidak ada lagi kata-kata tajam. Hanya cerita tentang Aluna di sekolah, tentang Bagas yang kadang muncul dalam mimpi Sumi sambil tersenyum. Kamu mau tahu doa yang ibu baca setiap kali ingat Bagas? Tanya Sumi. Laras mengangguk. Aku minta pada Allah supaya kelak di akhirat, kalau kami sekeluarga dikumpulkan, jangan lagi ada rahasia di antara kami, jawab Sumi. Semua sudah dibuka di dunia, jadi di sana tinggal saling memaafkan. Laras tersenyum, air mata mengambang tapi tak jatuh. Amin, Bu. Hari terus berjalan. Luka lama tidak hilang begitu saja, tapi kini ia berubah bentuk menjadi pelajaran. Laras belajar bahwa diam bukan selalu pilihan terbaik, bahwa kebenaran tidak bisa selamanya ditahan, dan bahwa orang-orang yang kita anggap pergi untuk bahagia, kadang justru sedang berjuang sampai remuk demi menjaga nama kita. Di suatu sore yang tenang, Laras duduk sendirian di teras kecil, memandang gang yang dulu penuh fitnah. Anak-anak bermain, tetangga mengobrol, langit perlahan berubah jingga. Ia menggenggam buku catatan kusam milik Bagas, yang kini sudah ia simpan rapi. Di halaman belakang yang kosong, Laras menambahkan satu kalimat dengan tulisannya sendiri. Dan di baris terakhir cerita ini, aku memilih memaafkan, bukan karena dia benar, tapi karena aku tidak ingin kebencian menjadi hutang yang kubawa sampai mati. Angin sore menyentuh wajahnya lembut. Dari dalam rumah, suara jam dinding tua tetap berdetak. Tik, ta, tik, ta. Hidup terus berjalan. Namun kali ini, setiap detiknya tidak lagi terasa seperti tuduhan. Melainkan undangan, untuk hidup dengan hati yang lebih lapang, untuk mendoakan orang yang telah pergi, dan untuk tidak lagi mudah menghakimi cerita rumah tangga orang lain. Karena, seperti yang Laras pelajari dari kisahnya sendiri, kadang yang kita lihat hanya kardus dan botol di gerobak tua. Kita tidak pernah benar-benar tahu, rahasia pengorbanan apa yang sedang ditarik seseorang di balik bahunya yang membungkuk.